SBY ungkap sosok Pak Lurah ikut andil gagalkan duet Anies Ahaye. Pasca duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin mencuat, terjadi kisruh di poros perubahan. Sebab Partai Demokrat yang selama ini getol memajukan ketua umumnya yakni Ahaye sebagai bakal cawapres, Anies mengambil sikap. Gagalnya duet Anies dan Ahaye membuat Demokrat kecewa dan diduga ada campur tangan sosok Pak Lurah di balik ini. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY angkat bicara dan menyinggung sosok Pak Lurah tersebut. SBY mengaku mendapatkan informasi dari seorang menteri yang masih aktif dari Kabinet Presiden Jokowi Ma'ruf Amin, jika sang menteri sangat aktif melakukan lobi. Kita juga tahu seorang menteri masih aktif dari Kabinet Kerja Presiden Jokowi, secara intensif melakukan lobi termasuk kepada Partai Demokrat dengan mengajak membentuk koalisi yang baru, Koalisi Demokrat, PKS, dan P3, kata SBY di Cikeas, Jawa Barat. Menurut SBY, gerakan sang menteri aktif ini sudah dalam restu dan diketahui oleh sosok yang disebut Pak Lurah tersebut, sehingga informasi ini bisa dipertanggungjawabkan. Yang bersangkutan mengatakan yang disampaikan itu, inisiatif ini sudah sepengetahuan Pak Lurah, kata-kata sang menteri, bukan kata-kata saya, dari yang bersangkutan, kata SBY. Menurut SBY, ada dalang utama di balik gagalnya duet Anies Baswedan dan Ahaye. Sebab banyak pihak yang tidak mengharapkan duet kedua terwujud lantaran menjadi ancaman duet capres-cawapres lainnya. Namun siapa sosok dalang itu, SBY mengaku tak tahu, namun gerakannya sudah terasa bahkan menjadi kenyataan. Dari semua hal yang sudah kita tahu itu, bahkan sebagian bukan hanya informasi, tapi sudah menjadi kenyataan, jadi fakta, ujarnya. Kita mulai tertarik dengan informasi yang lain, saya katakan saya pribadi tertarik dengan informasi yang lain, tuturnya. Menurut SBY, sang menteri mengatakan semua gerakan, manuver, proses politik yang ingat-bingar yang berhubungan dengan pasangan koalisi capres dan cawapres ada mastermind-nya. Saya tidak tahu siapa, katanya ada dalangnya, ada persekongkolan untuk menjalankan informasi, ujarnya. Ada persekongkolan untuk mengeksekusinya, menjalankannya, katanya. Lebih lanjut, SBY menilai segala bentuk spekulasi dan intrik politik ini akan terbuka pada saatnya di hadapan rakyat. Sementara itu, Kepala Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi Partai Demokrat Herman Hairon mengatakan, apakah ada kaitannya dengan Pak Lurah, maka kemungkinan itu sangat besar. Kalau mau dihubung-hubungkan ke sana, saya kira sangat mungkin jelasnya. Kepastiannya kan yang tahu hanya Pak Surya Paloh dan Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti diketahui, SBY mengaku sangat kecewa ketika Demokrat mengungkapkan kepastian duet Anies dan Caimin bukan dengan Ahaye yang selama ini sudah terbentuk menjadi opini. Apalagi Partai Demokrat mengungkapkan jika ada surat dari Anies kepada Ahaye yang menyatakan jika cawapresnya adalah Ahaye. Namun belakangan atas inisiatif Nasdem terjadi perubahan, Anies kemudian lebih memilih Caimin. Sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan saya agak lama, baik dari kalangan kader Demokrat maupun dari luar Demokrat. Begini, Pak SBY benar-benar percaya kepada orang itu atau kepada orang-orang itu. Partai Demokrat secara resmi membatalkan dukungan kepada Anies Baswedan yang akan maju sebagai capres. Sempat meminta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi cawapres, Anies mendadak balik badan dan kemudian memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Manuver Anies membuat Demokrat kecewa berat. Kader-kader Demokrat ramai-ramai menurunkan baliho Anies bahkan merobek-robeknya. Bahkan mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pun angkat bicara terkait hal tersebut di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. SBY yang juga sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mengatakan dirinya sebenarnya sudah diingatkan oleh sejumlah teman sebelum memutuskan mendukung Anies Baswedan dan bekerja sama dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Sebagai informasi, KPP yang merupakan koalisi pengusung Anies terdiri atas Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. SBY mengaku saat itu beberapa teman bertanya apakah dirinya benar-benar percaya kepada mereka atau tidak. SBY mengaku sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan baik dari kalangan kader Demokrat maupun dari luar Demokrat. SBY diingatkan apakah benar-benar percaya kepada orang-orang itu. SBY lantas mengatakan dirinya berprasangka baik kepada orang-orang yang bekerja sama dengan Demokrat sehingga menaruh kepercayaan penuh. Mendengar jawaban itu, teman-teman SBY menyebut yang terpenting mereka sudah memberikan peringatan.
Setelah peristiwa pengkhianatan Partai Nasdem dan Anies Baswedan, SBY menilai perkataan teman-temannya itu benar. SBY mengatakan Demokrat memang telah mengambil keputusan yang salah. Hal ini menjadi pembelajaran. Ia pun berharap Demokrat tidak mengambil keputusan yang salah lagi ke depannya. Sebelumnya diberitakan Demokrat menuding Partai Nasdem dan Capres Anies Baswedan berkhianat. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha mengatakan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh secara sepihak telah menunjuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres Anies Baswedan. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil setelah Surya dan Caimin bertemu di Nasdem Tower Gondang Dia, Menteng, Jakarta, Selasa 29 Agustus 2023. Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Susilo Bambang Yudhoyono turun angkat bicara terkait diam-diam Anies Baswedan menjalin kesepakatan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin. Anies Baswedan telah menggandeng Caimin untuk Pilpres 2024. Padahal sebelumnya Demokrat telah mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan Ketua Umum Demokrat AHY sebagai cawapresnya di Pilpres 2024. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat membuat video pernyataan. SBY mengungkap kekecewaan yang mendalam atas dinamika politik yang terjadi belakangan ini. Hal itu berkaitan dengan Anies Baswedan selaku calon presiden yang didukung Partai Demokrat telah menjalin kerjasama dengan Partai Kebangkitan Bangsa dan mengusung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapres di Pilpres 2024. Kondisi itu diakui SBY membuat Partai Demokrat merasa diterikung oleh rekan partai koalisi maupun oleh capres yang didukungnya sendiri. Bahkan kata SBY dirinya melihat banyaknya komentar yang menyatakan Partai Demokrat saat ini sedang kena prank. Ada lagi komentar, ini Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Terus saya kok ingat musang berbulu domba, ini kan peribahasa yang lama ini. Ingat saya kira waktu kita sekolah di SD SMP pernah belajar banyak sekali peribahasa. SBY menyatakan peribahasa musang berbulu domba itu layaknya menggambarkan sosok yang tidak amanah, di mana di depan bersikap manis namun di belakang tapi menghabisi kawannya jika sedang lemah. Namun SBY tidak membeberkan secara detail maksud peribahasa ini ditujukan kepada siapa. Tapi musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan. Tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah, ini kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Peribahasa, musang bukan orang. Nah, mungkin tafsirnya ya kita ditelikung dan seperti itu ya. Oleh karena itu SBY menilai kalau saat ini Demokrat kena tikung dari pengusungan Anies Baswedan dengan Caimin itu. Korbannya AHY dan Demokrat, begitu. Mata tajam SBY sentil keras Anies dan Surya Paloh, kutip ayat Al-Quran, yakin Demokrat selalu bisa lewati krisis. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan mata tajam dan serius menyampaikan keprihatinannya terkait persoalan AHY dan Demokrat. Ia mengatakan apa yang dihadapi partainya setelah membongkar rencana duet baca pres Nasdem Anies Baswedan dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar adalah ujian. SBY meminta kader Demokrat tenang. Ia menilai sikap Anies dan Surya Paloh yang lebih memilih Caimin adalah ujian bagi Demokrat, khususnya AHY dan kader Partai Demokrat. SBY menjelaskan awalnya banyak sekali yang dihadapi koalisi perubahan untuk persatuan. Namun kata dia akhir-akhir ini terlihat progres pencapresan sebelum akhirnya kandas. Kalau saya ikuti, kerja ini tidak mudah, banyak sekali hambatan dan tantangan. Tetapi belakangan kelihatan progres yang memberikan harapan sebelum kandas dan terhempas 3 hari yang lalu, kata SBY. SBY meminta seluruh kader untuk menenangkan hati. Presiden ke-6 RI itu menyebut apa yang dihadapi Demokrat saat ini bukanlah akhir dari perjuangan. Sangat mengerti perasaan, emosi para kader. Saya minta, mari kita tenangkan hati kita, pikiran kita. Ini bukan kiamat.
Ini bukan akhir dari perjuangan kita, bukan. Ini harus kita maknai sebagai ujian dan cobaan yang harus kita hadapi dan kemudian kita atasi. SBY meminta agar memaknai sebagai ujian dan cobaan. Dia kemudian mengutip ayat dalam surat Al-Insyirah tentang selalu ada kemudahan setelah kesulitan. Ingat, sesudah kesulitan atau di balik kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al yusri yusra. Betul, fa inna ma'al yusri yusra. Kita kalau melakukan ikhlas di balik sering menghadapi goncangan dan krisis. Alhamdulillah kita selalu bisa mengatasinya. Saya yakin ini rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan selalu lebih indah dari rencana manusia. Insya Allah kita akan mendapatkan yang lebih baik di masa depan lanjutnya. Seperti diketahui, AHY merasa telah ditikung pasca Anies lebih memilih Caimin sebagai wakilnya dibandingkan AHY. Demokrat dipastikan keluar dari koalisi dan menarik dukungan. Duet antara Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin memicu perseteruan publik. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono marah besar menanggapi duet tersebut. SBY mengaku kecewa dengan Anies atas keputusan meminang Caimin sebagai cawapresnya. Kekecewaan itu disampaikan SBY dalam rapat darurat di Cikeas, Jawa Barat pada Jumat 1 September 2023. SBY kecewa lantaran Anies secara tiba-tiba menunjuk Caimin jadi cawapres tanpa sepengetahuan Demokrat dan PKS. Berikut 7 poin kekecewaan SBY terhadap Anies Baswedan. Poin pertama, SBY tidak pernah membayangkan Anies berkhianat. Kabar Anies meminang Caimin merupakan hal sangat mengejutkan bagi SBY. SBY kemudian meminta agar Demokrat segera mengambil sikap terkait duet itu. Poin kedua, SBY mengambil sisi positif dari peristiwa kena tikung Caimin. SBY mengatakan Demokrat bersyukur dikhianati Anies dan Nasdem. SBY menilai dari peristiwa itu menggambarkan sosok Anies yang tidak jujur dan tidak bisa dipercaya. Poin ketiga, SBY tak naif terkait peristiwa pengkhianatan itu lantaran sudah pernah menjadi capres. Meski begitu, SBY tetap tidak menyangka jika Anies bertindak sejauh itu. Poin keempat, SBY mengaku sudah diingatkan terkait keputusan mendukung Anies. Menurut SBY, saat itu teman-temannya bertanya apakah dirinya benar-benar percaya Anies atau tidak. Sementara poin kelima, SBY mengaku bingung terkait keputusan tiba-tiba yang diambil Anies. Sedangkan poin keenam, SBY mengatakan bahwa kader Demokrat marah besar buntut Anies berkhianat. Poin ketujuh, SBY memuji Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto seusai dikhianati oleh Anies. SBY mengaku bahwa dirinya menerima ajakan untuk keluar dari koalisi perubahan. Hanya saja yang dilakukan Ganjar dan Prabowo masih termasuk santun dalam berpolitik. Perseteruan panas diduga terjadi dalam tubuh Koalisi Perubahan menjelang Pilpres 2024. Pasalnya, secara mengejutkan, baca pres Anies Baswedan dikabarkan berduet dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Padahal sebelumnya Caimin berasal dari koalisi pengusung bakal Capres Prabowo Subianto. Kemudian Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY digadang-gadang menjadi cawapres Anies Baswedan. Polemik itu terlihat seusai Partai Demokrat bagian dari Koalisi Perubahan menggelar rapat Majelis Tinggi untuk menyikapi aksi Anies Baswedan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus anggota Tim 8 Koalisi Perubahan Tengku Rifki Harsha pada Kamis 31 Agustus 2023 melalui keterangan tertulis. Rifki menyebut keputusan sepihak Anies Baswedan ini merupakan inisiatif dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Nasdem juga disebut tak melibatkan Demokrat dan PKS dalam penetapan cawapres Anies. Atas hal itu, Rifki menganggap bahwa Anies telah melakukan pengkhianatan politik. Adapun Rifki mengaku bahwa Demokrat dipaksa untuk menerima keputusan atau fait accompli soal duet Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Kemudian Rifki menganggap Anies telah melakukan pengkhianatan politik. Pasalnya, Anies sebelumnya sudah memilih AHY menjadi cawapresnya pada 14 Juni 2023. Terkait hal ini, muncul juga dugaan bahwa dengan Caimin yang setuju berduet dengan Anies,
maka dianggap berkhianat dengan koalisi Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dipastikan gagal menjadi cawapres Anies Baswedan di pemilihan presiden 2024 mendatang. Pasalnya, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh secara sepihak menyetujui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadi cawapres Anies Baswedan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Demokrat Teguh Rifki Harsya dalam keterangan persnya pada Kamis 31 Agustus. Ia mengatakan Nasdem dan PKB sepakat kerjasama di pemilihan presiden, bahkan Anies disebut sudah menyetujui jika Caimin menjadi cawapresnya. Nasdem disebut tidak melibatkan Demokrat dan PKS dalam penetapan cawapres Anies. Atas hal itu, Rifki menganggap bakal cawapres Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Pasalnya, Anies sebelumnya sudah memilih AHY menjadi cawapresnya pada 14 Juni 2023 lalu. Ia juga menyinggung terkait nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani PKS, Nasdem, dan Demokrat, di mana penentuan bakal cawapres Anies berada di tangan Anies sendiri. Menurutnya, Partai Demokrat akan melakukan rapat majelis tinggi partai untuk mengambil keputusan selanjutnya sesuai dengan AD atau ART Partai Demokrat tahun 2020. Kewenangan penentuan koalisi dan capres atau cawapres ditentukan oleh majelis tinggi partai. Baik, Mas Ipang, saya mau langsung saja. Ini baru saja di media sosial sepertinya sedang ramai karena unggahan dari Partai Demokrat yang menyebut adanya pengkhianatan, begitu. Berkaitan soal bakal calon wakil presiden, disebutkan bahwa harusnya Anies Baswedan ini berpasangan dengan AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, tapi di menit-menit terakhir justru kabar yang ada adalah Anies Baswedan ini bergabung atau akan berpasangan dengan Caimin dari PKB. Awalnya terlebih dahulu bagaimana respons Mas Ipang sebagai pengamat politik melihat hal ini? Iya, pertama begini Mbak Nila, kita nggak terlalu kaget ya, karena memang ya politik kita ini kan ada daya kejut ya, selalu ada the power of kepepet itu, atau istilahnya itu saya sering katakan dalam politik itu ibarat cuaca. Cuaca itu kan kadang ekstrim ya, susah diprediksi ya. Jadi seperti mendungnya di Depok, tapi datang angin hujannya bisa di Jakarta Selatan. Jadi kita bisa bayangkan ya, inilah demokrasi kita yang AHY Anies itu sudah terpasang balihonya di mana-mana ya. Kemudian bahwa Anies AHY adalah pasangan ideal, kemudian Anies AHY adalah pasang koalisi perubahan dan seterusnya. Betapa sering intensnya pertemuan Anies dengan AHY, betapa ada tim 8, tetapi ternyata di dalam politik inilah wajah politik kita. Ada yang sebagian orang terkaget, terutama orang Demokrat, tapi kalau kita sebagai pengamat, ya ini hal-hal yang lumrah dalam politik. Politik itu adalah sesuatu seni ketidakmungkinan gitu, dan ini yang terjadi hari ini. Yang kedua adalah, Mbak Nila, saya mencermati apa yang terjadi hari ini adalah, inilah model politik kita bahwa koalisi kita memang cenderung mencari titik pertemuan persamaan kepentingan, itu yang dicari dalam politik. Jadi sulit kita mengatakan dalam politik kita itu adalah basis koalisinya karena ideologis, basis karena programatik, atau lebih cenderung memang koalisi kita adalah mencari persamaan kepentingan yang titik temunya ada. Nah, mungkin PKB dengan Nasdem dan termasuk dengan PKS ada titik persamaan kepentingan yang ketemu, klik di situ. Meskipun Caimin digantung tidak bertali hampir setahun oleh koalisinya KIR, kemudian berubah menjadi koalisi Indonesia Maju, itu pun tidak ada diskusi dengan Caimin, dan Caimin kemudian pamit, kemudian bergeser migrasi ke koalisi perubahan, koalisinya Nasdem. Dan ini di luar prediksi kita semua. Banyak orang mengatakan ini nggak sesuatu yang tidak mungkin gitu. Tapi itulah faktanya terjadi. Orang sering tidak pernah membahas Prabowo, maksudnya Prabowo Caimin itu yang paling sering, tapi Anies Caimin itu kan jarang sekali diperbincangkan di publik. Kemudian PKB akan bergabung ke koalisi perubahan juga hampir tidak, minim ya, hampir tidak pernah jadi perbincangan di santer menjadi perbincangan di publik. Yang ada adalah Caimin Prabowo dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian terjadi hari ini adalah inilah realita politik kita, inilah model panggung politik kita yang sebetulnya kalau saya lihat di satu sisi
Caimin merapat ke koalisinya Perubahan dan pamit dari koalisinya Pak Prabowo, kemudian pada saat yang sama, apakah hari ini juga akan pamit Demokrat dari koalisi Perubahan? Karena meskipun yang poin saya yang ketiga begini, saya ingat persis apa yang disampaikan Demokrat, bahwa cawapres itu adalah wewenang otoritas dari Mas Anies. Semua diserahkan ke Mas Anies. Artinya Demokrat berkoalisi atau mendukung Pak Anies itu tanpa syarat. Tapi seolah-olah itu ternyata menurut saya juga agak sulit diterjemahkan. Tapi dalam diksi perasa ini kok sepertinya Demokrat tidak mengatakan itu tidak bersyarat. Tapi artinya Demokrat berkoalisi dengan syarat. Itu harus ada AHY sebagai cawapresnya. Itu yang tergambar dari hampir 6 bulan ini. Bagaimana spanduk Anies AHY itu Perubahan itu dipasang di mana-mana. Kemudian bagaimana SBY ikut reaksioner hari ini memaksa bahwa kemudian muncul statement dari Demokrat adalah pengkhianatan. Kemudian SBY bicara tentang koalisi perubahan. Hilanglah semangat perubahan. Meskipun di dalam data survei Foxpol Center misalnya menunjukkan bahwa perubahan itu juga tidak terlalu signifikan. Isu itu menarik bagi masyarakat. Perbaikan juga tidak. Tapi isu dua ini yang paling besar itu hasil survei Foxpol kemarin yang kita potret pada bulan Agustus ini adalah justru yang menarik itu adalah gabungan dari koalisi yang masyarakat itu setuju. Apakah Ibu Bapak Saudara setuju akan memilih capres-cawapres yang menunjukkan program pemerintah sekarang, cawapres yang melakukan perubahan atau gimana? Ternyata yang melanjutkan kebijakan pemerintah saat ini hanya 19%. Yang fokus kepada melakukan perubahan hanya 27,8%. Kemudian yang melanjutkan dan melakukan perubahan itu 40,8%. Artinya pemilih kita juga cenderung hari ini moderat gitu. Justru mereka lebih tertarik adalah isu perubahan dan keberlanjutan. Jadi mereka juga tidak mau ekstrim terlalu perubahan atau ekstrim hanya kelanjutan. Tapi dua ini, kombinasi ini yang trennya disukai, disenangi masyarakat. Kemudian begini juga Mbak Nila ya, kalau kita cermati misalnya, memang Anies AHY itu memang ceruk segmennya itu lebih merata hampir di semua provinsi elektabilitasnya, terutama di DKI relatifly memang hampir sama dengan basisnya Anies. Itu problemnya, itu yang menurut saya ada problem di situ. Jadi ada di DKI, di Jawa Barat, kemudian di Sumatera itu Anies kuat dan AHY juga kuat di situ. Tapi ada kelemahan AHY, meskipun elektabilitas AHY itu merata, tetapi di Jawa Timur itu elektabilitas AHY maksud saya itu hanya 4% gitu. Itu problemnya di situ. Jadi sementara Anies juga mengalami hal yang sama, Jawa Timur juga lemah. Nah, hasil potret kita terakhir memang elektabilitas Caimin memang tidak signifikan, tidak besar juga di Jawa Timur. Tapi 6,5% itu ada modal. Apalagi menguasai Jawa Timur atau adalah battleground wilayah pertempuran primer hari ini, itu menjadi penting. Karena untuk Jawa Tengah ini sudah hampir tutup mata, sudah closing, hampir tutup buku, itu udah susah karena di situ ada Ganjar. Orang Jawa Tengah cenderung primordialis, Jawa Tengah itu cenderung ke Ganjar, itu susah. Nah, Jawa Timur tentu adanya modal NU-nya, ada PKB-nya, dan ngerti betul Caimin bagaimana membuka gembok di Jawa Timur ini. Bagaimana, karena pendekatan kampanye di Jawa Timur itu tidak bisa pendekatan kampanye konvensional, harus ada maintenance, harus ada pendekatan wabil khusus. Jawa Timur itu cara pendekatannya masuk ke NU-nya, masuk ke ulamanya, masuk ke kiainya itu nggak bisa sama dengan pola-pola model pendekatan skema-skema pendekatan di basis-basis wilayah lain gitu. Karena butuh maintenance khusus. Nah, mungkin Caimin dianggap mampu mengobati penyakit itu. Masalah elektabilitas Anies yang sulit di Jawa Timur ini. Meskipun Anies itu elektabilitasnya juga cukup bagus, merata hampir di seluruh Indonesia, terutama di luar Jawa. Tetapi memang problem di Jawa Timur itu. Nah, persis per hari ini yang bisa bisa melengkapi persoalan di Jawa Timur itu adalah ada Khofifah, kemudian ada Mahfud MD, ada Caimin. Tiga itu relatif yang bisa, termasuk Yeni Wahid, tapi tidak signifikan. Tiga inilah yang dianggap mampu mengobati atau menjadi bisa mengatasi problem elektabilitas Anies yang juga rendah di Jawa Timur. Nah, mungkin sosok Caimin ini adalah sosok yang mampu menutupi kelemahan itu, mampu memperbaiki elektabilitas di Jawa Timur. Bagaimanapun Jawa Timur adalah kunci kemenangan karena Pilpres itu adalah ditentukan oleh tiga hal, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur,
itu menjadi salah satu wilayah pertempuran menjadi penting. Nah, ini yang kemudian dianggap SBY ungkap sosok Pak Lurah ikut andil gagalkan duet Anies AHY. Pasca duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin mencuat, terjadi kisruh di poros perubahan. Sebab Partai Demokrat yang selama ini getol memajukan ketua umumnya yakni AHY sebagai bakal cawapres, Anies mengambil sikap. Gagalnya duet Anies dan AHY membuat Demokrat kecewa dan diduga ada campur tangan sosok Pak Lurah di balik ini. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY angkat bicara dan menyinggung sosok Pak Lurah tersebut. SBY mengaku mendapatkan informasi dari seorang menteri yang masih aktif dari Kabinet Presiden Jokowi Ma'ruf Amin, jika sang menteri sangat aktif melakukan lobi. Kita juga tahu seorang menteri masih aktif dari Kabinet Kerja Presiden Jokowi, secara intensif melakukan lobi termasuk kepada Partai Demokrat dengan mengajak membentuk koalisi yang baru, Koalisi Demokrat, PKS, dan P3, kata SBY di Cikeas, Jawa Barat. Menurut SBY, gerakan sang menteri aktif ini sudah dalam restu dan diketahui oleh sosok yang disebut Pak Lurah tersebut, sehingga informasi ini bisa dipertanggungjawabkan. Yang bersangkutan mengatakan yang disampaikan itu, inisiatif ini sudah sepengetahuan Pak Lurah, kata-kata sang menteri, bukan kata-kata saya, dan yang bersangkutan kata SBY. Menurut SBY ada dalang utama di balik gagalnya duet Anies Baswedan dan AHY. Sebab banyak pihak yang tidak mengharapkan duet kedua terwujud lantaran menjadi ancaman duet capres-cawapres lainnya. Namun siapa sosok dalang itu, SBY mengaku tak tahu, namun gerakannya sudah terasa bahkan menjadi kenyataan. Dari semua hal yang sudah kita tahu itu, bahkan sebagian bukan hanya informasi, tapi sudah menjadi kenyataan jadi fakta ujarnya. Kita mulai tertarik dengan informasi yang lain, saya katakan saya pribadi tertarik dengan informasi yang lain, tuturnya. Menurut SBY, sang menteri mengatakan semua gerakan, manuver, proses politik yang ingat-bingar yang berhubungan dengan pasangan koalisi capres dan cawapres ada mastermind-nya. Saya tidak tahu siapa, katanya ada dalangnya, ada persekongkolan untuk menjalankan informasi ujarnya. Ada persekongkolan untuk mengeksekusinya, menjalankannya, katanya. Lebih lanjut, SBY menilai segala bentuk spekulasi dan intrik politik ini akan terbuka pada saatnya di hadapan rakyat. Sementara itu, Kepala Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi Partai Demokrat Herman Hairon mengatakan, apakah ada kaitannya dengan Pak Lurah, maka kemungkinan itu sangat besar. Kalau mau dihubung-hubungkan ke sana, saya kira sangat mungkin jelasnya. Kepastiannya kan yang tahu hanya Pak Surya Paloh dan Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti diketahui, SBY mengaku sangat kecewa ketika Demokrat mengungkapkan kepastian duet Anies dan Caimin bukan dengan AHY yang selama ini sudah terbentuk menjadi opini. Apalagi Partai Demokrat mengungkapkan jika ada surat dari Anies kepada AHY yang menyatakan jika cawapresnya adalah AHY. Namun belakangan atas inisiatif Nasdem terjadi perubahan, Anies kemudian lebih memilih Caimin. Sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan saya agak lama, baik dari kalangan kader Demokrat maupun dari luar Demokrat. Begini, Pak SBY benar-benar percaya kepada orang itu atau kepada orang-orang itu. Partai Demokrat secara resmi membatalkan dukungan kepada Anies Baswedan yang akan maju sebagai capres. Sempat meminta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi cawapres, Anies mendadak balik badan dan kemudian memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Manuver Anies membuat Demokrat kecewa berat. Kader-kader Demokrat ramai-ramai menurunkan baliho Anies bahkan merobek-robeknya. Bahkan mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pun angkat bicara terkait hal tersebut di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. SBY yang juga sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mengatakan dirinya sebenarnya sudah diingatkan oleh sejumlah teman sebelum memutuskan mendukung Anies Baswedan dan bekerja sama dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Sebagai informasi, KPP yang merupakan koalisi pengusung Anies terdiri atas Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. SBY mengaku saat itu beberapa teman bertanya apakah dirinya benar-benar percaya kepada mereka atau tidak. SBY mengaku sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan baik dari kalangan kader Demokrat maupun dari luar Demokrat. SBY diingatkan apakah benar-benar percaya kepada orang-orang itu. SBY lantas mengatakan dirinya berprasangka baik kepada orang-orang yang bekerja sama dengan Demokrat, sehingga menaruh kepercayaan penuh. Mendengar jawaban itu, teman-teman SBY menyebut yang terpenting mereka sudah memberikan peringatan.
Setelah peristiwa pengkhianatan Partai Nasdem dan Anies Baswedan, SBY menilai perkataan teman-temannya itu benar. SBY mengatakan Demokrat memang telah mengambil keputusan yang salah. Hal ini menjadi pembelajaran. Ia pun berharap Demokrat tidak mengambil keputusan yang salah lagi ke depannya. Sebelumnya diberitakan Demokrat menuding Partai Nasdem dan Capres Anies Baswedan berkhianat. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha mengatakan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh secara sepihak telah menunjuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres Anies Baswedan. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil setelah Surya dan Caimin bertemu di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta, Selasa 29 Agustus 2023. Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Susilo Bambang Yudhoyono turun angkat bicara terkait diam-diam Anies Baswedan menjalin kesepakatan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin. Anies Baswedan telah menggandeng Caimin untuk Pilpres 2024. Padahal sebelumnya Demokrat telah mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan Ketua Umum Demokrat AHY sebagai cawapresnya di Pilpres 2024. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat membuat video pernyataan. SBY mengungkap kekecewaan yang mendalam atas dinamika politik yang terjadi belakangan ini. Hal itu berkaitan dengan Anies Baswedan selaku calon presiden yang didukung Partai Demokrat telah menjalin kerjasama dengan Partai Kebangkitan Bangsa dan mengusung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapres di Pilpres 2024. Kondisi itu diakui SBY membuat Partai Demokrat merasa diterikung oleh rekan partai koalisi maupun oleh capres yang didukungnya sendiri. Bahkan kata SBY dirinya melihat banyaknya komentar yang menyatakan Partai Demokrat saat ini sedang kena prank. Ada lagi komentar ini Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Terus saya kok ingat musang berbulu domba. Ini kan peribahasa yang lama ini. Ingat saya kira waktu kita sekolah di SD SMP pernah belajar banyak sekali peribahasa. SBY menyatakan peribahasa musang berbulu domba itu layaknya menggambarkan sosok yang tidak amanah, di mana di depan bersikap manis namun di belakang tapi menghabisi kawannya jika sedang lemah. Namun SBY tidak membeberkan secara detail maksud peribahasa ini ditujukan kepada siapa. Tapi musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan. Tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah, ini kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Peribahasa, musang bukan orang. Nah, mungkin tafsirnya ya kita ditelikung dan seperti itu ya. Oleh karena itu SBY menilai kalau saat ini Demokrat kena tikung dari pengusungan Anies Baswedan dengan Caimin itu. Korbannya AHY dan Demokrat, begitu. Mata tajam SBY sentil keras Anies dan Surya Paloh, kutip ayat Al-Quran, yakin Demokrat selalu bisa lewati krisis. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan mata tajam dan serius menyampaikan keprihatinannya terkait persoalan AHY dan Demokrat. Ia mengatakan apa yang dihadapi partainya setelah membongkar rencana duet baca pres Nasdem Anies Baswedan dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar adalah ujian. SBY meminta kader Demokrat tenang. Ia menilai sikap Anies dan Surya Paloh yang lebih memilih Caimin adalah ujian bagi Demokrat, khususnya AHY dan kader Partai Demokrat. SBY menjelaskan awalnya banyak sekali yang dihadapi koalisi perubahan untuk persatuan. Namun kata dia akhir-akhir ini terlihat progres pencapresan sebelum akhirnya kandas. Kalau saya ikuti, kerja ini tidak mudah, banyak sekali hambatan dan tantangan. Tetapi belakangan kelihatan progres yang memberikan harapan sebelum kandas dan terhempas 3 hari yang lalu, kata SBY. SBY meminta seluruh kader untuk menenangkan hati. Presiden ke-6 RI itu menyebut apa yang dihadapi Demokrat saat ini bukanlah akhir dari perjuangan. Sangat mengerti perasaan, emosi para kader. Saya minta, mari kita tenangkan hati kita, pikiran kita. Ini bukan kiamat.
ini bukan akhir dari perjuangan kita. Bukan. Ini harus kita maknai sebagai ujian dan cobaan yang harus kita hadapi dan kemudian kita atasi. SBY meminta agar memaknai sebagai ujian dan cobaan. Dia kemudian mengutip ayat dalam surat Al-Insyirah tentang selalu ada kemudahan setelah kesulitan. Ingat, sesudah kesulitan atau di balik kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al yusri yusra. Betul, fa inna ma'al yusri yusra. Kita kalau melakukan ikhlas di balik sering menghadapi goncangan dan krisis. Alhamdulillah kita selalu bisa mengatasinya. Saya yakin ini rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan selalu lebih indah dari rencana manusia. Insya Allah kita akan mendapatkan yang lebih baik di masa depan lanjutnya. Seperti diketahui, AHY merasa telah ditikung pasca Anies lebih memilih Caimin sebagai wakilnya dibandingkan AHY. Demokrat dipastikan keluar dari koalisi dan menarik dukungan. Duet antara Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin memicu perseteruan publik. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono marah besar menanggapi duet tersebut. SBY mengaku kecewa dengan Anies atas keputusan meminang Caimin sebagai cawapresnya. Kekecewaan itu disampaikan SBY dalam rapat darurat di Cikeas, Jawa Barat pada Jumat 1 September 2023. SBY kecewa lantaran Anies secara tiba-tiba menunjuk Caimin jadi cawapres tanpa sepengetahuan Demokrat dan PKS. Berikut 7 poin kekecewaan SBY terhadap Anies Baswedan. Poin pertama, SBY tidak pernah membayangkan Anies berkhianat. Kabar Anies meminang Caimin merupakan hal sangat mengejutkan bagi SBY. SBY kemudian meminta agar Demokrat segera mengambil sikap terkait duet itu. Poin kedua, SBY mengambil sisi positif dari peristiwa kena tikung Caimin. SBY mengatakan Demokrat bersyukur dikhianati Anies dan Nasdem. SBY menilai dari peristiwa itu menggambarkan sosok Anies yang tidak jujur dan tidak bisa dipercaya. Poin ketiga, SBY tak naif terkait peristiwa pengkhianatan itu lantaran sudah pernah menjadi capres. Meski begitu, SBY tetap tidak menyangka jika Anies bertindak sejauh itu. Poin keempat, SBY mengaku sudah diingatkan terkait keputusan mendukung Anies. Menurut SBY, saat itu teman-temannya bertanya apakah dirinya benar-benar percaya Anies atau tidak. Sementara poin kelima, SBY mengaku bingung terkait keputusan tiba-tiba yang diambil Anies. Sedangkan poin keenam, SBY mengatakan bahwa kader Demokrat marah besar buntut Anies berkhianat. Poin ketujuh, SBY memuji Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto seusai dikhianati oleh Anies. SBY mengaku bahwa dirinya menerima ajakan untuk keluar dari koalisi perubahan. Hanya saja yang dilakukan Ganjar dan Prabowo masih termasuk santun dalam berpolitik. Perseteruan panas diduga terjadi dalam tubuh Koalisi Perubahan menjelang Pilpres 2024. Pasalnya, secara mengejutkan, baca pres Anies Baswedan dikabarkan berduet dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Padahal sebelumnya Caimin berasal dari koalisi pengusung bakal Capres Prabowo Subianto. Kemudian Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY digadang-gadang menjadi cawapres Anies Baswedan. Polemik itu terlihat seusai Partai Demokrat bagian dari Koalisi Perubahan menggelar rapat Majelis Tinggi untuk menyikapi aksi Anies Baswedan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus anggota Tim 8 Koalisi Perubahan Tengku Rifki Harsha pada Kamis 31 Agustus 2023 melalui keterangan tertulis. Rifki menyebut keputusan sepihak Anies Baswedan ini merupakan inisiatif dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Nasdem juga disebut tak melibatkan Demokrat dan PKS dalam penetapan cawapres Anies. Atas hal itu, Rifki menganggap bahwa Anies telah melakukan pengkhianatan politik. Adapun Rifki mengaku bahwa Demokrat dipaksa untuk menerima keputusan atau fait accompli soal duet Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Kemudian Rifki menganggap Anies telah melakukan pengkhianatan politik. Pasalnya, Anies sebelumnya sudah memilih AHY menjadi cawapresnya pada 14 Juni 2023. Terkait hal ini, muncul juga dugaan bahwa dengan Caimin yang setuju berduet dengan Anies,
maka dianggap berkhianat dengan koalisi Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dipastikan gagal menjadi cawapres Anies Baswedan di pemilihan presiden 2024 mendatang. Pasalnya, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh secara sepihak menyetujui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadi cawapres Anies Baswedan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Demokrat Teguh Rifki Harsya dalam keterangan persnya pada Kamis 31 Agustus. Ia mengatakan Nasdem dan PKB sepakat kerjasama di pemilihan presiden, bahkan Anies disebut sudah menyetujui jika Caimin menjadi cawapresnya. Nasdem disebut tidak melibatkan Demokrat dan PKS dalam penetapan cawapres Anies. Atas hal itu, Rifki menganggap bakal cawapres Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Pasalnya, Anies sebelumnya sudah memilih AHY menjadi cawapresnya pada 14 Juni 2023 lalu. Ia juga menyinggung terkait nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani PKS, Nasdem, dan Demokrat, di mana penentuan bakal cawapres Anies berada di tangan Anies sendiri. Menurutnya, Partai Demokrat akan melakukan rapat majelis tinggi partai untuk mengambil keputusan selanjutnya sesuai dengan AD atau ART Partai Demokrat tahun 2020. Kewenangan penentuan koalisi dan capres atau cawapres ditentukan oleh majelis tinggi partai. Baik, Mas Ipang, saya mau langsung saja. Ini baru saja di media sosial sepertinya sedang ramai karena unggahan dari Partai Demokrat yang menyebut adanya pengkhianatan, begitu. Berkaitan soal bakal calon wakil presiden, disebutkan bahwa harusnya Anies Baswedan ini berpasangan dengan AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, tapi di menit-menit terakhir justru kabar yang ada adalah Anies Baswedan ini bergabung atau akan berpasangan dengan Caimin dari PKB. Awalnya terlebih dahulu bagaimana respons Mas Ipang sebagai pengamat politik melihat hal ini? Ya, pertama begini Mbak Nila, kita nggak terlalu kaget ya, karena memang ya politik kita ini kan ada daya kejut ya, selalu ada the power of kepepet itu, atau istilahnya itu saya sering katakan dalam politik itu ibarat cuaca. Cuaca itu kan kadang ekstrim ya, susah diprediksi ya. Jadi seperti mendungnya di Depok, tapi datang angin hujannya bisa di Jakarta Selatan. Jadi kita bisa bayangkan ya, inilah demokrasi kita yang AHY Anies itu sudah terpasang balihonya di mana-mana ya. Kemudian bahwa Anies AHY adalah pasangan ideal, kemudian Anies AHY adalah pasang koalisi perubahan dan seterusnya. Betapa sering intensnya pertemuan Anies dengan AHY, betapa ada tim 8, tetapi ternyata di dalam politik inilah wajah politik kita. Ada yang sebagian orang terkaget, terutama orang Demokrat, tapi kalau kita sebagai pengamat, ya ini hal-hal yang lumrah dalam politik. Politik itu adalah sesuatu seni ketidakmungkinan gitu, dan ini yang terjadi hari ini. Yang kedua adalah Mbak Nila, saya mencermati apa yang terjadi hari ini adalah inilah model politik kita, bahwa koalisi kita memang cenderung mencari titik pertemuan persamaan kepentingan. Itu yang dicari dalam politik. Jadi sulit kita mengatakan dalam politik kita itu adalah basis koalisinya karena ideologis, basis karena programatik, atau lebih cenderung memang koalisi kita adalah mencari persamaan kepentingan yang titik temunya ada. Nah, mungkin PKB dengan Nasdem dan termasuk dengan PKS ada titik persamaan kepentingan yang ketemu, klik di situ. Meskipun Caimin digantung tidak bertali hampir setahun oleh koalisinya KIR, kemudian berubah menjadi koalisi Indonesia Maju, itu pun tidak ada diskusi dengan Caimin, dan Caimin kemudian pamit, kemudian bergeser migrasi ke koalisi perubahan, koalisinya Nasdem. Dan ini di luar prediksi kita semua. Banyak orang mengatakan ini nggak sesuatu yang tidak mungkin gitu, tapi itulah faktanya terjadi. Orang sering tidak pernah membahas Prabowo, maksudnya Prabowo Caimin itu yang paling sering, tapi Anies Caimin itu kan jarang sekali diperbincangkan di publik. Kemudian PKB akan bergabung ke koalisi perubahan juga hampir tidak, minim ya, hampir tidak pernah jadi perbincangan di santer menjadi perbincangan di publik. Yang ada adalah Caimin, Prabowo dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian terjadi hari ini adalah inilah realita politik kita, inilah model panggung politik kita yang sebetulnya kalau saya lihat di satu sisi
Caimin merapat ke koalisinya Perubahan dan pamit dari koalisinya Pak Prabowo, kemudian pada saat yang sama apakah hari ini juga akan pamit Demokrat dari koalisi Perubahan? Karena meskipun yang poin saya yang ketiga begini, saya ingat persis apa yang disampaikan Demokrat bahwa cawapres itu adalah wewenang otoritas dari Mas Anies. Semua diserahkan ke Mas Anies. Artinya Demokrat berkoalisi atau mendukung Pak Anies itu tanpa syarat. Tapi seolah-olah itu ternyata menurut saya juga agak sulit diterjemahkan. Tapi dalam diksi perasa ini kok sepertinya Demokrat tidak mengatakan itu tidak bersyarat. Tapi artinya Demokrat berkoalisi dengan syarat. Itu harus ada AHY sebagai cawapresnya. Itu yang tergambar dari hampir 6 bulan ini. Bagaimana spanduk Anies AHY itu Perubahan itu dipasang di mana-mana. Kemudian bagaimana SBY ikut reaksioner hari ini memaksa bahwa kemudian muncul statement dari Demokrat adalah pengkhianatan. Kemudian SBY bicara tentang koalisi perubahan. Hilanglah semangat perubahan. Meskipun di dalam data survei Foxpol Center misalnya menunjukkan bahwa perubahan itu juga tidak terlalu signifikan. Isu itu menarik bagi masyarakat. Perbaikan juga tidak. Tapi isu dua ini yang paling besar itu hasil survei Foxpol kemarin yang kita potret pada bulan Agustus ini adalah justru yang menarik itu adalah gabungan dari koalisi yang masyarakat itu setuju. Apakah Ibu Bapak Saudara setuju akan memilih capres-cawapres yang menunjukkan program pemerintah sekarang, cawapres yang melakukan perubahan atau gimana? Ternyata yang melanjutkan kebijakan pemerintah saat ini hanya 19%. Yang fokus kepada melakukan perubahan hanya 27,8%. Kemudian yang melanjutkan dan melakukan perubahan itu 40,8%. Artinya pemilih kita juga cenderung hari ini moderat gitu. Justru mereka lebih tertarik adalah isu perubahan dan keberlanjutan. Jadi mereka juga tidak mau ekstrim terlalu perubahan atau ekstrim hanya kelanjutan. Tapi dua ini, kombinasi ini yang trennya disukai, disenangi masyarakat. Kemudian begini juga Mbak Nila ya, kalau kita cermati misalnya, memang Anies AHY itu memang ceruk segmennya itu lebih merata hampir di semua provinsi elektabilitasnya, terutama di DKI. Relatively memang hampir sama dengan basisnya Anies, itu problemnya. Itu yang menurut saya ada problem di situ. Jadi di DKI, di Jawa Barat, kemudian di Sumatera, itu Anies kuat dan AHY juga kuat di situ. Tapi ada kelemahan AHY, meskipun elektabilitas AHY itu merata, tetapi di Jawa Timur itu elektabilitas AHY maksud saya itu hanya 4% gitu. Itu problemnya di situ. Jadi sementara Anies juga mengalami hal yang sama, Jawa Timur juga lemah. Nah, hasil potret kita terakhir memang elektabilitas Caimin memang tidak signifikan, tidak besar juga di Jawa Timur. Tapi 6,5% itu ada modal. Apalagi menguasai Jawa Timur, atau adalah battleground wilayah pertempuran primer hari ini, itu menjadi penting. Karena untuk Jawa Tengah ini sudah hampir tutup mata, sudah closing, hampir tutup buku gitu, udah susah karena di situ ada Ganjar. Orang Jawa Tengah cenderung primordialis, Jawa Tengah itu cenderung ke Ganjar, itu susah. Nah, Jawa Timur tentu adanya modal NU-nya, ada PKB-nya, dan ngerti betul Caimin bagaimana membuka gembok di Jawa Timur ini. Bagaimana, karena pendekatan kampanye di Jawa Timur itu tidak bisa pendekatan kampanye konvensional, harus ada maintenance, harus ada pendekatan wabil khusus. Jawa Timur itu cara pendekatannya masuk ke NU-nya, masuk ke ulamanya, masuk ke kiainya itu nggak bisa sama dengan pola-pola model pendekatan skema-skema pendekatan di basis-basis wilayah lain gitu. Karena butuh maintenance khusus. Nah, mungkin Caimin dianggap mampu mengobati penyakit itu. Masalah elektabilitas Anies yang sulit di Jawa Timur ini. Meskipun Anies itu elektabilitasnya juga cukup bagus, merata hampir di seluruh Indonesia, terutama di luar Jawa. Tetapi memang problem di Jawa Timur itu. Nah, persis per hari ini yang bisa bisa melengkapi persoalan di Jawa Timur itu adalah ada Khofifah, kemudian ada Mahfud MD, ada Caimin. Tiga itu relatif yang bisa, termasuk Yeni Wahid, tapi tidak signifikan. Tiga inilah yang dianggap mampu mengobati atau menjadi bisa mengatasi problem elektabilitas Anies yang juga rendah di Jawa Timur. Nah, mungkin sosok Caimin ini adalah sosok yang mampu menutupi kelemahan itu, mampu memperbaiki elektabilitas di Jawa Timur. Bagaimanapun Jawa Timur adalah kunci kemenangan karena Pilpres itu adalah ditentukan oleh tiga hal, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur,
itu menjadi salah satu wilayah pertempuran menjadi penting. Nah, ini yang kemudian dianggap SBY ungkap sosok Pak Lurah ikut andil gagalkan duet Anies AHY. Pasca duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin mencuat, terjadi kisruh di poros perubahan. Sebab Partai Demokrat yang selama ini getol memajukan ketua umumnya yakni AHY sebagai bakal cawapres, Anies mengambil sikap. Gagalnya duet Anies dan AHY membuat Demokrat kecewa dan diduga ada campur tangan sosok Pak Lurah di balik ini. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY angkat bicara dan menyinggung sosok Pak Lurah tersebut. SBY mengaku mendapatkan informasi dari seorang menteri yang masih aktif dari Kabinet Presiden Jokowi Ma'ruf Amin, jika sang menteri sangat aktif melakukan lobi. Kita juga tahu seorang menteri masih aktif dari Kabinet Kerja Presiden Jokowi, secara intensif melakukan lobi termasuk kepada Partai Demokrat dengan mengajak membentuk koalisi yang baru, Koalisi Demokrat, PKS, dan P3, kata SBY di Cikeas, Jawa Barat. Menurut SBY, gerakan sang menteri aktif ini sudah dalam restu dan diketahui oleh sosok yang disebut Pak Lurah tersebut, sehingga informasi ini bisa dipertanggungjawabkan. Yang bersangkutan mengatakan yang disampaikan itu, inisiatif ini sudah sepengetahuan Pak Lurah, kata-kata sang menteri, bukan kata-kata saya, dari yang bersangkutan, kata SBY. Menurut SBY ada dalang utama di balik gagalnya duet Anies Baswedan dan AHY. Sebab banyak pihak yang tidak mengharapkan duet kedua terwujud lantaran menjadi ancaman duet capres-cawapres lainnya. Namun siapa sosok dalang itu, SBY mengaku tak tahu, namun gerakannya sudah terasa bahkan menjadi kenyataan. Dari semua hal yang sudah kita tahu itu, bahkan sebagian bukan hanya informasi, tapi sudah menjadi kenyataan, jadi fakta, ujarnya. Kita mulai tertarik dengan informasi yang lain, saya katakan saya pribadi tertarik dengan informasi yang lain, tuturnya. Menurut SBY, sang menteri mengatakan semua gerakan, manuver, proses politik yang ingat-bingar yang berhubungan dengan pasangan koalisi capres dan cawapres ada mastermind-nya. Saya tidak tahu siapa, katanya ada dalangnya, ada persekongkolan untuk menjalankan informasi, ujarnya. Ada persekongkolan untuk mengeksekusinya, menjalankannya, katanya. Lebih lanjut, SBY menilai segala bentuk spekulasi dan intrik politik ini akan terbuka pada saatnya di hadapan rakyat. Sementara itu, Kepala Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi Partai Demokrat Herman Hairon mengatakan, apakah ada kaitannya dengan Pak Lurah, maka kemungkinan itu sangat besar. Kalau mau dihubung-hubungkan ke sana, saya kira sangat mungkin jelasnya. Kepastiannya kan yang tahu hanya Pak Surya Paloh dan Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti diketahui, SBY mengaku sangat kecewa ketika Demokrat mengungkapkan kepastian duet Anies dan Caimin bukan dengan AHY yang selama ini sudah terbentuk menjadi opini. Apalagi Partai Demokrat mengungkapkan jika ada surat dari Anies kepada AHY yang menyatakan jika cawapresnya adalah AHY. Namun belakangan atas inisiatif Nasdem terjadi perubahan, Anies kemudian lebih memilih Caimin. Sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan saya agak lama, baik dari kalangan kader Demokrat maupun dari luar Demokrat. Begini, Pak SBY benar-benar percaya kepada orang itu atau kepada orang-orang itu. Partai Demokrat secara resmi membatalkan dukungan kepada Anies Baswedan yang akan maju sebagai capres. Sempat meminta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi cawapres, Anies mendadak balik badan dan kemudian memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Manuver Anies membuat Demokrat kecewa berat. Kader-kader Demokrat ramai-ramai menurunkan baliho Anies bahkan merobek-robeknya. Bahkan mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pun angkat bicara terkait hal tersebut di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. SBY yang juga sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mengatakan dirinya sebenarnya sudah diingatkan oleh sejumlah teman sebelum memutuskan mendukung Anies Baswedan dan bekerja sama dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Sebagai informasi, KPP yang merupakan koalisi pengusung Anies terdiri atas Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. SBY mengaku saat itu beberapa teman bertanya apakah dirinya benar-benar percaya kepada mereka atau tidak. SBY mengaku sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan baik dari kalangan kader Demokrat maupun dari luar Demokrat. SBY diingatkan apakah benar-benar percaya kepada orang-orang itu. SBY lantas mengatakan dirinya berprasangka baik kepada orang-orang yang bekerja sama dengan Demokrat sehingga menaruh kepercayaan penuh. Mendengar jawaban itu, teman-teman SBY menyebut yang terpenting mereka sudah memberikan peringatan.
Setelah peristiwa pengkhianatan Partai Nasdem dan Anies Baswedan, SBY menilai perkataan teman-temannya itu benar. SBY mengatakan Demokrat memang telah mengambil keputusan yang salah. Hal ini menjadi pembelajaran. Ia pun berharap Demokrat tidak mengambil keputusan yang salah lagi ke depannya. Sebelumnya diberitakan Demokrat menuding Partai Nasdem dan Capres Anies Baswedan berkhianat. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha mengatakan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh secara sepihak telah menunjuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres Anies Baswedan. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil setelah Surya dan Caimin bertemu di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta, Selasa 29 Agustus 2023. Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Susilo Bambang Yudhoyono turun angkat bicara terkait diam-diam Anies Baswedan menjalin kesepakatan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin. Anies Baswedan telah menggandeng Caimin untuk Pilpres 2024. Padahal sebelumnya Demokrat telah mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan Ketua Umum Demokrat AHY sebagai cawapresnya di Pilpres 2024. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat membuat video pernyataan. SBY mengungkap kekecewaan yang mendalam atas dinamika politik yang terjadi belakangan ini. Hal itu berkaitan dengan Anies Baswedan selaku calon presiden yang didukung Partai Demokrat telah menjalin kerjasama dengan Partai Kebangkitan Bangsa dan mengusung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapres di Pilpres 2024. Kondisi itu diakui SBY membuat Partai Demokrat merasa diterikung oleh rekan partai koalisi maupun oleh capres yang didukungnya sendiri. Bahkan kata SBY dirinya melihat banyaknya komentar yang menyatakan Partai Demokrat saat ini sedang kena prank. Ada lagi komentar ini Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Terus saya kok ingat musang berbulu domba. Ini kan peribahasa yang lama ini. Ingat saya kira waktu kita sekolah di SD SMP pernah belajar banyak sekali peribahasa. SBY menyatakan peribahasa musang berbulu domba itu layaknya menggambarkan sosok yang tidak amanah, di mana di depan bersikap manis namun di belakang tapi menghabisi kawannya jika sedang lemah. Namun SBY tidak membeberkan secara detail maksud peribahasa ini ditujukan kepada siapa. Tapi musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan. Tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah, ini kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Peribahasa. Musang bukan orang. Nah, mungkin tafsirnya ya kita ditelikung dan seperti itu ya. Oleh karena itu SBY menilai kalau saat ini Demokrat kena tikung dari pengusungan Anies Baswedan dengan Caimin itu. Korbannya AHY dan Demokrat. Begitu. Mata tajam SBY, sentil keras Anies dan Surya Paloh, kutip ayat Al-Quran, yakin Demokrat selalu bisa lewati krisis. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan mata tajam dan serius menyampaikan keprihatinannya terkait persoalan AHY dan Demokrat. Ia mengatakan apa yang dihadapi partainya setelah membongkar rencana duet baca pres Nasdem Anies Baswedan dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar adalah ujian. SBY meminta kader Demokrat tenang. Ia menilai sikap Anies dan Surya Paloh yang lebih memilih Caimin adalah ujian bagi Demokrat, khususnya AHY dan kader Partai Demokrat. SBY menjelaskan awalnya banyak sekali yang dihadapi koalisi perubahan untuk persatuan. Namun kata dia akhir-akhir ini terlihat progres pencapresan sebelum akhirnya kandas. Kalau saya ikuti, kerja ini tidak mudah, banyak sekali hambatan dan tantangan. Tetapi belakangan kelihatan progres yang memberikan harapan sebelum kandas dan terhempas 3 hari yang lalu, kata SBY. SBY meminta seluruh kader untuk menenangkan hati. Presiden ke-6 RI itu menyebut apa yang dihadapi Demokrat saat ini bukanlah akhir dari perjuangan. Sangat mengerti perasaan, emosi para kader. Saya minta, mari kita tenangkan hati kita, pikiran kita. Ini bukan kiamat.
ini bukan akhir dari perjuangan kita, bukan. Ini harus kita maknai sebagai ujian dan cobaan yang harus kita hadapi dan kemudian kita atasi. SBY meminta agar memaknai sebagai ujian dan cobaan. Dia kemudian mengutip ayat dalam surat Al-Insyirah tentang selalu ada kemudahan setelah kesulitan. Ingat, sesudah kesulitan atau di balik kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al yusri yusra. Betul, fa inna ma'al yusri yusra. Kita kalau melakukan ikhlas di balik sering menghadapi goncangan dan krisis. Alhamdulillah kita selalu bisa mengatasinya. Saya yakin ini rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan selalu lebih indah dari rencana manusia. Insya Allah kita akan mendapatkan yang lebih baik di masa depan lanjutnya. Seperti diketahui, AHY merasa telah ditikung pasca Anies lebih memilih Caimin sebagai wakilnya dibandingkan AHY. Demokrat dipastikan keluar dari koalisi dan menarik dukungan. Duet antara Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin memicu perseteruan publik. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono marah besar menanggapi duet tersebut. SBY mengaku kecewa dengan Anies atas keputusan meminang Caimin sebagai cawapresnya. Kekecewaan itu disampaikan SBY dalam rapat darurat di Cikeas, Jawa Barat pada Jumat 1 September 2023. SBY kecewa lantaran Anies secara tiba-tiba menunjuk Caimin jadi cawapres tanpa sepengetahuan Demokrat dan PKS. Berikut 7 poin kekecewaan SBY terhadap Anies Baswedan. Poin pertama, SBY tidak pernah membayangkan Anies berkhianat. Kabar Anies meminang Caimin merupakan hal sangat mengejutkan bagi SBY. SBY kemudian meminta agar Demokrat segera mengambil sikap terkait duet itu. Poin kedua, SBY mengambil sisi positif dari peristiwa kena tikung Caimin. SBY mengatakan Demokrat bersyukur dikhianati Anies dan Nasdem. SBY menilai dari peristiwa itu menggambarkan sosok Anies yang tidak jujur dan tidak bisa dipercaya. Poin ketiga, SBY tak naif terkait peristiwa pengkhianatan itu lantaran sudah pernah menjadi capres. Meski begitu, SBY tetap tidak menyangka jika Anies bertindak sejauh itu. Poin keempat, SBY mengaku sudah diingatkan terkait keputusan mendukung Anies. Menurut SBY, saat itu teman-temannya bertanya apakah dirinya benar-benar percaya Anies atau tidak. Sementara poin kelima, SBY mengaku bingung terkait keputusan tiba-tiba yang diambil Anies. Sedangkan poin keenam, SBY mengatakan bahwa kader Demokrat marah besar buntut Anies berkhianat. Poin ketujuh, SBY memuji Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto seusai dikhianati oleh Anies. SBY mengaku bahwa dirinya menerima ajakan untuk keluar dari koalisi perubahan. Hanya saja yang dilakukan Ganjar dan Prabowo masih termasuk santun dalam berpolitik. Perseteruan panas diduga terjadi dalam tubuh Koalisi Perubahan menjelang Pilpres 2024. Pasalnya, secara mengejutkan, baca pres Anies Baswedan dikabarkan berduet dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Padahal sebelumnya Caimin berasal dari koalisi pengusung bakal Capres Prabowo Subianto. Kemudian Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY digadang-gadang menjadi cawapres Anies Baswedan. Polemik itu terlihat seusai Partai Demokrat bagian dari Koalisi Perubahan menggelar rapat Majelis Tinggi untuk menyikapi aksi Anies Baswedan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus anggota Tim 8 Koalisi Perubahan Tengku Rifki Harsha pada Kamis 31 Agustus 2023 melalui keterangan tertulis. Rifki menyebut keputusan sepihak Anies Baswedan ini merupakan inisiatif dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Nasdem juga disebut tak melibatkan Demokrat dan PKS dalam penetapan cawapres Anies. Atas hal itu, Rifki menganggap bahwa Anies telah melakukan pengkhianatan politik. Adapun Rifki mengaku bahwa Demokrat dipaksa untuk menerima keputusan atau fait accompli soal duet Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Kemudian Rifki menganggap Anies telah melakukan pengkhianatan politik. Pasalnya, Anies sebelumnya sudah memilih AHY menjadi cawapresnya pada 14 Juni 2023. Terkait hal ini, muncul juga dugaan bahwa dengan Caimin yang setuju berduet dengan Anies,
maka dianggap berkhianat dengan koalisi Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dipastikan gagal menjadi cawapres Anies Baswedan di pemilihan Presiden 2024 mendatang. Pasalnya, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh secara sepihak menyetujui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadi cawapres Anies Baswedan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Demokrat Teguh Rifki Harsya dalam keterangan persnya pada Kamis 31 Agustus. Ia mengatakan Nasdem dan PKB sepakat kerjasama di pemilihan presiden, bahkan Anies disebut sudah menyetujui jika Caimin menjadi cawapresnya. Nasdem disebut tidak melibatkan Demokrat dan PKS dalam penetapan cawapres Anies. Atas hal itu, Rifki menganggap bakal cawapres Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Pasalnya, Anies sebelumnya sudah memilih AHY menjadi cawapresnya pada 14 Juni 2023 lalu. Ia juga menyinggung terkait nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani PKS, Nasdem, dan Demokrat, di mana penentuan bakal cawapres Anies berada di tangan Anies sendiri. Menurutnya, Partai Demokrat akan melakukan rapat majelis tinggi partai untuk mengambil keputusan selanjutnya sesuai dengan AD atau ART Partai Demokrat tahun 2020. Kewenangan penentuan koalisi dan capres atau cawapres ditentukan oleh majelis tinggi partai. Baik, Mas Ipang, saya mau langsung saja. Ini baru saja di media sosial sepertinya sedang ramai karena unggahan dari Partai Demokrat yang menyebut adanya pengkhianatan begitu. Berkaitan soal bakal calon wakil presiden, disebutkan bahwa harusnya Anies Baswedan ini berpasangan dengan AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, tapi di menit-menit terakhir justru kabar yang ada adalah Anies Baswedan ini bergabung atau akan berpasangan dengan Caimin dari PKB. Awalnya terlebih dahulu bagaimana respons Mas Ipang sebagai pengamat politik melihat hal ini? Ya, pertama begini Mbak Nila, kita nggak terlalu kaget ya, karena memang ya politik kita ini kan ada daya kejut ya, selalu ada the power of kepepet itu, atau istilahnya itu saya sering katakan dalam politik itu ibarat cuaca. Cuaca itu kan kadang ekstrim ya, susah diprediksi ya. Jadi seperti mendungnya di Depok, tapi datang angin hujannya bisa di Jakarta Selatan. Jadi kita bisa bayangkan ya, inilah demokrasi kita yang AHY Anies itu sudah terpasang balihonya di mana-mana ya. Kemudian bahwa Anies AHY adalah pasangan ideal, kemudian Anies AHY adalah pasang koalisi perubahan dan seterusnya. Betapa sering intensnya pertemuan Anies dengan AHY, betapa ada tim 8, tetapi ternyata di dalam politik inilah wajah politik kita. Ada yang sebagian orang terkaget, terutama orang Demokrat, tapi kalau kita sebagai pengamat, ya ini hal-hal yang lumrah dalam politik. Politik itu adalah sesuatu seni ketidakmungkinan gitu, dan ini yang terjadi hari ini. Yang kedua adalah Mbak Nila, saya mencermati apa yang terjadi hari ini adalah inilah model politik kita, bahwa koalisi kita memang cenderung mencari titik pertemuan persamaan kepentingan, itu yang dicari dalam politik. Jadi sulit kita mengatakan dalam politik kita itu adalah basis koalisinya karena ideologis, basis karena programatik, atau lebih cenderung memang koalisi kita adalah mencari persamaan kepentingan yang titik temunya ada. Nah, mungkin PKB dengan Nasdem dan termasuk dengan PKS ada titik persamaan kepentingan yang ketemu, klik di situ. Meskipun Caimin digantung tidak bertali hampir setahun oleh koalisinya KIR, kemudian berubah menjadi koalisi Indonesia Maju, itu pun tidak ada diskusi dengan Caimin, dan Caimin kemudian pamit, kemudian bergeser migrasi ke koalisi perubahan, koalisinya Nasdem. Dan ini di luar prediksi kita semua. Banyak orang mengatakan ini nggak sesuatu yang tidak mungkin gitu, tapi itulah faktanya terjadi. Orang sering tidak pernah membahas Prabowo, maksudnya Prabowo Caimin itu yang paling sering, tapi Anies Caimin itu kan jarang sekali diperbincangkan di publik. Kemudian PKB akan bergabung ke koalisi perubahan juga hampir tidak, minim ya, hampir tidak pernah jadi perbincangan di santer menjadi perbincangan di publik. Yang ada adalah Caimin Prabowo dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian terjadi hari ini adalah inilah realita politik kita, inilah model panggung politik kita yang sebetulnya kalau saya lihat di satu sisi
Caimin merapat ke koalisinya Perubahan dan pamit dari koalisinya Pak Prabowo, kemudian pada saat yang sama apakah hari ini juga akan pamit Demokrat dari koalisi Perubahan? Karena meskipun yang poin saya yang ketiga begini, saya ingat persis apa yang disampaikan Demokrat bahwa cawapres itu adalah wewenang otoritas dari Mas Anies. Semua diserahkan ke Mas Anies. Artinya Demokrat berkoalisi atau mendukung Pak Anies itu tanpa syarat. Tapi seolah-olah itu ternyata menurut saya juga agak sulit diterjemahkan. Tapi dalam diksi perasa ini kok sepertinya Demokrat tidak mengatakan itu tidak bersyarat. Tapi artinya Demokrat berkoalisi dengan syarat. Itu harus ada AHY sebagai cawapresnya. Itu yang tergambar dari hampir 6 bulan ini. Bagaimana spanduk Anies AHY itu Perubahan itu dipasang di mana-mana. Kemudian bagaimana SBY ikut reaksioner hari ini memaksa bahwa kemudian muncul statement dari Demokrat adalah pengkhianatan. Kemudian SBY bicara tentang koalisi perubahan. Hilanglah semangat perubahan. Meskipun di dalam data survei Foxpol Center misalnya menunjukkan bahwa perubahan itu juga tidak terlalu signifikan. Isu itu menarik bagi masyarakat. Perbaikan juga tidak. Tapi isu dua ini yang paling besar itu hasil survei Foxpol kemarin yang kita potret pada bulan Agustus ini adalah justru yang menarik itu adalah gabungan dari koalisi yang masyarakat itu setuju. Apakah Ibu Bapak Saudara setuju akan memilih capres-cawapres yang menunjukkan program pemerintah sekarang, cawapres yang melakukan perubahan atau gimana? Ternyata yang melanjutkan kebijakan pemerintah saat ini hanya 19%. Yang fokus kepada melakukan perubahan hanya 27,8%. Kemudian yang melanjutkan dan melakukan perubahan itu 40,8%. Artinya pemilih kita juga cenderung hari ini moderat gitu. Justru mereka lebih tertarik adalah isu perubahan dan keberlanjutan. Jadi mereka juga tidak mau ekstrim terlalu perubahan atau ekstrim hanya kelanjutan. Tapi dua ini, kombinasi ini yang trennya disukai, disenangi masyarakat. Kemudian begini juga Mbak Nila ya, kalau kita cermati misalnya, memang Anies AHY itu memang ceruk segmennya itu lebih merata hampir di semua provinsi elektabilitasnya, terutama di DKI relatif memang hampir sama dengan basisnya Anies. Itu problemnya, itu yang menurut saya ada problem di situ. Jadi ada di DKI, di Jawa Barat, kemudian di Sumatera itu Anies kuat dan AHY juga kuat di situ. Tapi ada kelemahan AHY, meskipun elektabilitas AHY itu merata, tetapi di Jawa Timur itu elektabilitas AHY maksud saya itu hanya 4% gitu. Itu problemnya di situ. Jadi sementara Anies juga mengalami hal yang sama, Jawa Timur juga lemah. Nah, hasil potret kita terakhir memang elektabilitas Caimin memang tidak signifikan, tidak besar juga di Jawa Timur. Tapi 6,5% itu ada modal. Apalagi menguasai Jawa Timur atau adalah battleground wilayah pertempuran primer hari ini, itu menjadi penting. Karena untuk Jawa Tengah ini sudah hampir tutup mata, sudah closing, hampir tutup buku gitu, udah susah karena di situ ada Ganjar. Orang Jawa Tengah cenderung primordialis, Jawa Tengah itu cenderung ke Ganjar, itu susah. Nah, Jawa Timur tentu adanya modal NU-nya, ada PKB-nya, dan ngerti betul Caimin bagaimana membuka gembok di Jawa Timur ini. Bagaimana, karena pendekatan kampanye di Jawa Timur itu tidak bisa pendekatan kampanye konvensional, harus ada maintenance, harus ada pendekatan wabil khusus. Jawa Timur itu cara pendekatannya masuk ke NU-nya, masuk ke ulamanya, masuk ke kiainya itu nggak bisa sama dengan pola-pola model pendekatan skema-skema pendekatan di basis-basis wilayah lain gitu. Karena butuh maintenance khusus. Nah, mungkin Caimin dianggap mampu mengobati penyakit itu. Masalah elektabilitas Anies yang sulit di Jawa Timur ini. Meskipun Anies itu elektabilitasnya juga cukup bagus, merata hampir di seluruh Indonesia, terutama di luar Jawa. Tetapi memang problem di Jawa Timur itu. Nah, persis per hari ini yang bisa bisa melengkapi persoalan di Jawa Timur itu adalah ada Khofifah, kemudian ada Mahfud MD, ada Caimin. Tiga itu relatif yang bisa, termasuk Yeni Wahid, tapi tidak signifikan. Tiga inilah yang dianggap mampu mengobati atau menjadi bisa mengatasi problem elektabilitas Anies yang juga rendah di Jawa Timur. Nah, mungkin sosok Caimin ini adalah sosok yang mampu menutupi kelemahan itu, mampu memperbaiki elektabilitas di Jawa Timur. Bagaimanapun Jawa Timur adalah kunci kemenangan karena Pilpres itu adalah ditentukan oleh tiga hal, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur,
itu menjadi salah satu wilayah pertempuran menjadi penting. Nah, ini yang kemudian dianggap SBY ungkap sosok Pak Lurah ikut andil gagalkan duet Anies AHY. Pasca duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin mencuat, terjadi kisruh di poros perubahan. Sebab Partai Demokrat yang selama ini getol memajukan ketua umumnya yakni AHY sebagai bakal cawapres, Anies mengambil sikap. Gagalnya duet Anies dan AHY membuat Demokrat kecewa dan diduga ada campur tangan sosok Pak Lurah di balik ini. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY angkat bicara dan menyinggung sosok Pak Lurah tersebut. SBY mengaku mendapatkan informasi dari seorang menteri yang masih aktif dari Kabinet Presiden Jokowi Ma'ruf Amin, jika sang menteri sangat aktif melakukan lobby. Kita juga tahu seorang menteri masih aktif dari Kabinet Kerja Presiden Jokowi, secara intensif melakukan lobby termasuk kepada Partai Demokrat dengan mengajak membentuk koalisi yang baru, Koalisi Demokrat, PKS, dan P3, kata SBY di Cikeas, Jawa Barat. Menurut SBY, gerakan sang menteri aktif ini sudah dalam restu dan diketahui oleh sosok yang disebut Pak Lurah tersebut, sehingga informasi ini bisa dipertanggungjawabkan. Yang bersangkutan mengatakan yang disampaikan itu, inisiatif ini sudah sepengetahuan Pak Lurah, kata-kata sang menteri, bukan kata-kata saya, dari yang bersangkutan, kata SBY. Menurut SBY ada dalang utama di balik gagalnya duet Anies Baswedan dan AHY. Sebab banyak pihak yang tidak mengharapkan duet kedua terwujud lantaran menjadi ancaman duet capres-cawapres lainnya. Namun siapa sosok dalang itu, SBY mengaku tak tahu, namun gerakannya sudah terasa bahkan menjadi kenyataan. Dari semua hal yang sudah kita tahu itu, bahkan sebagian bukan hanya informasi, tapi sudah menjadi kenyataan, jadi fakta, ujarnya. Kita mulai tertarik dengan informasi yang lain, saya katakan saya pribadi tertarik dengan informasi yang lain, tuturnya. Menurut SBY, sang menteri mengatakan semua gerakan, manuver, proses politik yang ingat-bingar yang berhubungan dengan pasangan koalisi capres dan cawapres ada mastermind-nya. Saya tidak tahu siapa, katanya ada dalangnya, ada persekongkolan untuk menjalankan informasi, ujarnya. Ada persekongkolan untuk mengeksekusinya, menjalankannya, katanya. Lebih lanjut, SBY menilai segala bentuk spekulasi dan intrik politik ini akan terbuka pada saatnya di hadapan rakyat. Sementara itu, Kepala Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi Partai Demokrat Herman Hairon mengatakan, apakah ada kaitannya dengan Pak Lurah, maka kemungkinan itu sangat besar. Kalau mau dihubung-hubungkan ke sana, saya kira sangat mungkin jelasnya. Kepastiannya kan yang tahu hanya Pak Surya Paloh dan Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti diketahui, SBY mengaku sangat kecewa ketika Demokrat mengungkapkan kepastian duet Anies dan Caimin bukan dengan AHY yang selama ini sudah terbentuk menjadi opini. Apalagi Partai Demokrat mengungkapkan jika ada surat dari Anies kepada AHY yang menyatakan jika cawapresnya adalah AHY. Namun belakangan atas inisiatif Nasdem terjadi perubahan, Anies kemudian lebih memilih Caimin. Sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan saya agak lama, baik dari kalangan kader Demokrat maupun dari luar Demokrat. Begini, Pak SBY benar-benar percaya kepada orang itu atau kepada orang-orang itu. Partai Demokrat secara resmi membatalkan dukungan kepada Anies Baswedan yang akan maju sebagai capres. Sempat meminta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi cawapres, Anies mendadak balik badan dan kemudian memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Manuver Anies membuat Demokrat kecewa berat. Kader-kader Demokrat ramai-ramai menurunkan baliho Anies bahkan merobek-robeknya. Bahkan mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pun angkat bicara terkait hal tersebut di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. SBY yang juga sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mengatakan dirinya sebenarnya sudah diingatkan oleh sejumlah teman sebelum memutuskan mendukung Anies Baswedan dan bekerja sama dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Sebagai informasi, KPP yang merupakan koalisi pengusung Anies terdiri atas Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. SBY mengaku saat itu beberapa teman bertanya apakah dirinya benar-benar percaya kepada mereka atau tidak. SBY mengaku sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan baik dari kalangan kader Demokrat maupun dari luar Demokrat. SBY diingatkan apakah benar-benar percaya kepada orang-orang itu. SBY lantas mengatakan dirinya berprasangka baik kepada orang-orang yang bekerja sama dengan Demokrat, sehingga menaruh kepercayaan penuh. Mendengar jawaban itu, teman-teman SBY menyebut yang terpenting mereka sudah memberikan peringatan.
Setelah peristiwa pengkhianatan Partai Nasdem dan Anies Baswedan, SBY menilai perkataan teman-temannya itu benar. SBY mengatakan Demokrat memang telah mengambil keputusan yang salah. Hal ini menjadi pembelajaran. Ia pun berharap Demokrat tidak mengambil keputusan yang salah lagi ke depannya. Sebelumnya diberitakan Demokrat menuding Partai Nasdem dan Capres Anies Baswedan berkhianat. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha mengatakan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh secara sepihak telah menunjuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres Anies Baswedan. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil setelah Surya dan Caimin bertemu di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta, Selasa 29 Agustus 2023. Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Susilo Bambang Yudhoyono turun angkat bicara terkait diam-diam Anies Baswedan menjalin kesepakatan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin. Anies Baswedan telah menggandeng Caimin untuk Pilpres 2024. Padahal sebelumnya Demokrat telah mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan Ketua Umum Demokrat AHY sebagai cawapresnya di Pilpres 2024. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat membuat video pernyataan. SBY mengungkap kekecewaan yang mendalam atas dinamika politik yang terjadi belakangan ini. Hal itu berkaitan dengan Anies Baswedan selaku calon presiden yang didukung Partai Demokrat telah menjalin kerjasama dengan Partai Kebangkitan Bangsa dan mengusung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapres di Pilpres 2024. Kondisi itu diakui SBY membuat Partai Demokrat merasa diterikung oleh rekan partai koalisi maupun oleh capres yang didukungnya sendiri. Bahkan kata SBY dirinya melihat banyaknya komentar yang menyatakan Partai Demokrat saat ini sedang kena prank. Ada lagi komentar, ini Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Terus saya kok ingat musang berbulu domba, ini kan peribahasa yang lama ini. Ingat saya kira waktu kita sekolah di SD SMP pernah belajar banyak sekali peribahasa. SBY menyatakan peribahasa musang berbulu domba itu layaknya menggambarkan sosok yang tidak amanah, di mana di depan bersikap manis namun di belakang tapi menghabisi kawannya jika sedang lemah. Namun SBY tidak membeberkan secara detail maksud peribahasa ini ditujukan kepada siapa. Tapi musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan. Tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah, ini kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Peribahasa, musang bukan orang. Nah, mungkin tafsirnya ya kita ditelikung dan seperti itu ya. Oleh karena itu SBY menilai kalau saat ini Demokrat kena tikung dari pengusungan Anies Baswedan dengan Caimin itu. Korbannya AHY dan Demokrat, begitu. Mata tajam SBY sentil keras Anies dan Surya Paloh, kutip ayat Al-Quran, yakin Demokrat selalu bisa lewati krisis. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan mata tajam dan serius menyampaikan keprihatinannya terkait persoalan AHY dan Demokrat. Ia mengatakan apa yang dihadapi partainya setelah membongkar rencana duet baca pres Nasdem Anies Baswedan dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar adalah ujian. SBY meminta kader Demokrat tenang. Ia menilai sikap Anies dan Surya Paloh yang lebih memilih Caimin adalah ujian bagi Demokrat, khususnya AHY dan kader Partai Demokrat. SBY menjelaskan awalnya banyak sekali yang dihadapi koalisi perubahan untuk persatuan. Namun kata dia akhir-akhir ini terlihat progres pencapresan sebelum akhirnya kandas. Kalau saya ikuti, kerja ini tidak mudah, banyak sekali hambatan dan tantangan. Tetapi belakangan kelihatan progres yang memberikan harapan sebelum kandas dan terhempas 3 hari yang lalu, kata SBY. SBY meminta seluruh kader untuk menenangkan hati. Presiden ke-6 RI itu menyebut apa yang dihadapi Demokrat saat ini bukanlah akhir dari perjuangan. Sangat mengerti perasaan, emosi para kader. Saya minta, mari kita tenangkan hati kita, pikiran kita. Ini bukan kiamat.
ini bukan akhir dari perjuangan kita, bukan. Ini harus kita maknai sebagai ujian dan cobaan yang harus kita hadapi dan kemudian kita atasi. SBY meminta agar memaknai sebagai ujian dan cobaan. Dia kemudian mengutip ayat dalam surat Al-Insyirah tentang selalu ada kemudahan setelah kesulitan. Ingat, sesudah kesulitan atau di balik kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al yusri yusra. Betul, fa inna ma'al yusri yusra. Kita kalau melakukan ikhlas di balik sering menghadapi goncangan dan krisis. Alhamdulillah kita selalu bisa mengatasinya. Saya yakin ini rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan selalu lebih indah dari rencana manusia. Insya Allah kita akan mendapatkan yang lebih baik di masa depan lanjutnya. Seperti diketahui, AHY merasa telah ditikung pasca Anies lebih memilih Caimin sebagai wakilnya dibandingkan AHY. Demokrat dipastikan keluar dari koalisi dan menarik dukungan. Duet antara Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin memicu perseteruan publik. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono marah besar menanggapi duet tersebut. SBY mengaku kecewa dengan Anies atas keputusan meminang Caimin sebagai cawapresnya. Kekecewaan itu disampaikan SBY dalam rapat darurat di Cikeas, Jawa Barat pada Jumat 1 September 2023. SBY kecewa lantaran Anies secara tiba-tiba menunjuk Caimin jadi cawapres tanpa sepengetahuan Demokrat dan PKS. Berikut 7 poin kekecewaan SBY terhadap Anies Baswedan. Poin pertama, SBY tidak pernah membayangkan Anies berkhianat. Kabar Anies meminang Caimin merupakan hal sangat mengejutkan bagi SBY. SBY kemudian meminta agar Demokrat segera mengambil sikap terkait duet itu. Poin kedua, SBY mengambil sisi positif dari peristiwa kena tikung Caimin. SBY mengatakan Demokrat bersyukur dikhianati Anies dan Nasdem. SBY menilai dari peristiwa itu menggambarkan sosok Anies yang tidak jujur dan tidak bisa dipercaya. Poin ketiga, SBY tak naif terkait peristiwa pengkhianatan itu lantaran sudah pernah menjadi capres. Meski begitu, SBY tetap tidak menyangka jika Anies bertindak sejauh itu. Poin keempat, SBY mengaku sudah diingatkan terkait keputusan mendukung Anies. Menurut SBY, saat itu teman-temannya bertanya apakah dirinya benar-benar percaya Anies atau tidak. Sementara poin kelima, SBY mengaku bingung terkait keputusan tiba-tiba yang diambil Anies. Sedangkan poin keenam, SBY mengatakan bahwa kader Demokrat marah besar buntut Anies berkhianat. Poin ketujuh, SBY memuji Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto seusai dikhianati oleh Anies. SBY mengaku bahwa dirinya menerima ajakan untuk keluar dari koalisi perubahan. Hanya saja yang dilakukan Ganjar dan Prabowo masih termasuk santun dalam berpolitik. Perseteruan panas diduga terjadi dalam tubuh Koalisi Perubahan menjelang Pilpres 2024. Pasalnya, secara mengejutkan baca pres Anies Baswedan dikabarkan berduet dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Padahal sebelumnya Caimin berasal dari koalisi pengusung bakal Capres Prabowo Subianto. Kemudian Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY digadang-gadang menjadi cawapres Anies Baswedan. Polemik itu terlihat seusai Partai Demokrat bagian dari Koalisi Perubahan menggelar rapat majelis tinggi untuk menyikapi aksi Anies Baswedan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus anggota Tim 8 Koalisi Perubahan Tengku Rifki Harsha pada Kamis 31 Agustus 2023 melalui keterangan tertulis. Rifki menyebut keputusan sepihak Anies Baswedan ini merupakan inisiatif dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Nasdem juga disebut tak melibatkan Demokrat dan PKS dalam penetapan cawapres Anies. Atas hal itu, Rifki menganggap bahwa Anies telah melakukan pengkhianatan politik. Adapun Rifki mengaku bahwa Demokrat dipaksa untuk menerima keputusan atau fait accompli soal duet Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Kemudian Rifki menganggap Anies telah melakukan pengkhianatan politik. Pasalnya, Anies sebelumnya sudah memilih AHY menjadi cawapresnya pada 14 Juni 2023. Terkait hal ini, muncul juga dugaan bahwa dengan Caimin yang setuju berduet dengan Anies,
maka dianggap berkhianat dengan koalisi Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dipastikan gagal menjadi cawapres Anies Baswedan di pemilihan presiden 2024 mendatang. Pasalnya, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh secara sepihak menyetujui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadi cawapres Anies Baswedan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Demokrat Teguh Rifki Harsya dalam keterangan persnya pada Kamis 31 Agustus. Ia mengatakan Nasdem dan PKB sepakat kerjasama di pemilihan presiden, bahkan Anies disebut sudah menyetujui jika Caimin menjadi cawapresnya. Nasdem disebut tidak melibatkan Demokrat dan PKS dalam penetapan cawapres Anies. Atas hal itu, Rifki menganggap bakal cawapres Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Pasalnya, Anies sebelumnya sudah memilih AHY menjadi cawapresnya pada 14 Juni 2023 lalu. Ia juga menyinggung terkait nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani PKS, Nasdem, dan Demokrat, di mana penentuan bakal cawapres Anies berada di tangan Anies sendiri. Menurutnya, Partai Demokrat akan melakukan rapat majelis tinggi partai untuk mengambil keputusan selanjutnya sesuai dengan AD atau ART Partai Demokrat tahun 2020. Kewenangan penentuan koalisi dan capres atau cawapres ditentukan oleh majelis tinggi partai. Baik, Mas Ipang, saya mau langsung saja. Ini baru saja di media sosial sepertinya sedang ramai karena unggahan dari Partai Demokrat yang menyebut adanya pengkhianatan begitu. Berkaitan soal bakal calon wakil presiden, disebutkan bahwa harusnya Anies Baswedan ini berpasangan dengan AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, tapi di menit-menit terakhir justru kabar yang ada adalah Anies Baswedan ini bergabung atau akan berpasangan dengan Caimin dari PKB. Awalnya terlebih dahulu bagaimana respons Mas Ipang sebagai pengamat politik melihat hal ini? Ya, pertama begini Mbak Nila, kita nggak terlalu kaget ya, karena memang ya politik kita ini kan ada daya kejut ya, selalu ada the power of kepepet itu, atau istilahnya itu saya sering katakan dalam politik itu ibarat cuaca. Cuaca itu kan kadang ekstrim ya, susah diprediksi ya. Jadi seperti mendungnya di Depok, tapi datang angin hujannya bisa di Jakarta Selatan. Jadi kita bisa bayangkan ya, inilah demokrasi kita yang AHY Anies itu sudah terpasang balihonya di mana-mana ya. Kemudian bahwa Anies AHY adalah pasangan ideal, kemudian Anies AHY adalah pasang koalisi perubahan dan seterusnya. Betapa sering intensnya pertemuan Anies dengan AHY, betapa ada tim 8, tetapi ternyata di dalam politik inilah wajah politik kita. Ada yang sebagian orang terkaget, terutama orang Demokrat, tapi kalau kita sebagai pengamat, ya ini hal-hal yang lumrah dalam politik. Politik itu adalah sesuatu seni ketidakmungkinan gitu, dan ini yang terjadi hari ini. Yang kedua adalah Mbak Nila, saya mencermati apa yang terjadi hari ini adalah inilah model politik kita, bahwa koalisi kita memang cenderung mencari titik pertemuan persamaan kepentingan. Itu yang dicari dalam politik. Jadi sulit kita mengatakan dalam politik kita itu adalah basis koalisinya karena ideologis, basis karena programatik, atau lebih cenderung memang koalisi kita adalah mencari persamaan kepentingan yang titik temunya ada. Nah, mungkin PKB dengan Nasdem dan termasuk dengan PKS ada titik persamaan kepentingan yang ketemu, klik di situ. Meskipun Caimin digantung tidak bertali hampir setahun oleh koalisinya KIR, kemudian berubah menjadi koalisi Indonesia Maju, itu pun tidak ada diskusi dengan Caimin, dan Caimin kemudian pamit, kemudian bergeser migrasi ke koalisi perubahan, koalisinya Nasdem. Dan ini di luar prediksi kita semua. Banyak orang mengatakan ini nggak sesuatu yang tidak mungkin gitu. Tapi itulah faktanya terjadi. Orang sering tidak pernah membahas Prabowo, maksudnya Prabowo Caimin itu yang paling sering, tapi Anies Caimin itu kan jarang sekali diperbincangkan di publik. Kemudian PKB akan bergabung ke koalisi perubahan juga hampir tidak, minim ya, hampir tidak pernah jadi perbincangan di santer menjadi perbincangan di publik. Yang ada adalah Caimin Prabowo dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian terjadi hari ini adalah inilah realita politik kita, inilah model panggung politik kita yang sebetulnya kalau saya lihat di satu sisi
Caimin merapat ke koalisinya Perubahan dan pamit dari koalisinya Pak Prabowo, kemudian pada saat yang sama apakah hari ini juga akan pamit Demokrat dari koalisi Perubahan? Karena meskipun yang poin saya yang ketiga begini, saya ingat persis apa yang disampaikan Demokrat bahwa cawapres itu adalah wewenang otoritas dari Mas Anies. Semua diserahkan ke Mas Anies. Artinya Demokrat berkoalisi atau mendukung Pak Anies itu tanpa syarat. Tapi seolah-olah itu ternyata menurut saya juga agak sulit diterjemahkan. Tapi dalam diksi perasa ini kok sepertinya Demokrat tidak mengatakan itu tidak bersyarat. Tapi artinya Demokrat berkoalisi dengan syarat. Itu harus ada AHY sebagai cawapresnya. Itu yang tergambar dari hampir 6 bulan ini. Bagaimana spanduk Anies AHY itu Perubahan itu dipasang di mana-mana. Kemudian bagaimana SBY ikut reaksioner hari ini memaksa bahwa kemudian muncul statement dari Demokrat adalah pengkhianatan. Kemudian SBY bicara tentang koalisi perubahan. Hilanglah semangat perubahan. Meskipun di dalam data survei Foxpol Center misalnya menunjukkan bahwa perubahan itu juga tidak terlalu signifikan. Isu itu menarik bagi masyarakat. Perbaikan juga tidak. Tapi isu dua ini yang paling besar itu hasil survei Foxpol kemarin yang kita potret pada bulan Agustus ini adalah justru yang menarik itu adalah gabungan dari koalisi yang masyarakat itu setuju. Apakah Ibu Bapak Saudara setuju akan memilih capres-cawapres yang menunjukkan program pemerintah sekarang, cawapres yang melakukan perubahan atau gimana? Ternyata yang melanjutkan kebijakan pemerintah saat ini hanya 19%. Yang fokus kepada melakukan perubahan hanya 27,8%. Kemudian yang melanjutkan dan melakukan perubahan itu 40,8%. Artinya pemilih kita juga cenderung hari ini moderat gitu. Justru mereka lebih tertarik adalah isu perubahan dan keberlanjutan. Jadi mereka juga tidak mau ekstrim terlalu perubahan atau ekstrim hanya kelanjutan. Tapi dua ini, kombinasi ini yang trennya disukai, disenangi masyarakat. Kemudian begini juga Mbak Nila ya, kalau kita cermati misalnya, memang Anies AHY itu memang ceruk segmennya itu lebih merata hampir di semua provinsi elektabilitasnya, terutama di DKI relatifly memang hampir sama dengan basisnya Anies. Itu problemnya, itu yang menurut saya ada problem di situ. Jadi ada di DKI, di Jawa Barat, kemudian di Sumatera itu Anies kuat dan AHY juga kuat di situ. Tapi ada kelemahan AHY, meskipun elektabilitas AHY itu merata, tetapi di Jawa Timur itu elektabilitas AHY maksud saya itu hanya 4% gitu. Itu problemnya di situ. Jadi sementara Anies juga mengalami hal yang sama, Jawa Timur juga lemah. Nah, hasil potret kita terakhir memang elektabilitas Caimin memang tidak signifikan, tidak besar juga di Jawa Timur. Tapi 6,5% itu ada modal. Apalagi menguasai Jawa Timur atau adalah battleground wilayah pertempuran primer hari ini, itu menjadi penting. Karena untuk Jawa Tengah ini sudah hampir tutup mata, udah closing, hampir tutup buku gitu, udah susah karena di situ ada Ganjar. Orang Jawa Tengah cenderung primordialis, Jawa Tengah itu cenderung ke Ganjar, itu susah. Nah, Jawa Timur tentu adanya modal NU-nya, ada PKB-nya, dan ngerti betul Caimin bagaimana membuka gembok di Jawa Timur ini. Bagaimana, karena pendekatan kampanye di Jawa Timur itu tidak bisa pendekatan kampanye konvensional, harus ada maintenance, harus ada pendekatan wabil khusus Jawa Timur itu cara pendekatannya masuk ke NU-nya, masuk ke ulamanya, masuk ke kiainya itu nggak bisa sama dengan pola-pola model pendekatan skema-skema pendekatan di basis-basis wilayah lain gitu. Karena butuh maintenance khusus. Nah, mungkin Caimin dianggap mampu mengobati penyakit itu. Masalah elektabilitas Anies yang sulit di Jawa Timur ini. Meskipun Anies itu elektabilitasnya juga cukup bagus, merata hampir di seluruh Indonesia, terutama di luar Jawa. Tetapi memang problem di Jawa Timur itu. Nah, persis per hari ini, yang bisa bisa melengkapi persoalan di Jawa Timur itu adalah ada Khofifah, kemudian ada Mahfud MD, ada Caimin. Tiga itu relatif yang bisa, termasuk Yeni Wahid, tapi tidak signifikan. Tiga inilah yang dianggap mampu mengobati atau menjadi bisa mengatasi problem elektabilitas Anies yang juga rendah di Jawa Timur. Nah, mungkin sosok Caimin ini adalah sosok yang mampu menutupi kelemahan itu, mampu memperbaiki elektabilitas di Jawa Timur. Bagaimanapun Jawa Timur adalah kunci kemenangan karena Pilpres itu adalah ditentukan oleh tiga hal, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur,
itu menjadi salah satu wilayah pertempuran menjadi penting. Nah, ini yang kemudian dianggap SBY ungkap sosok Pak Lurah ikut andil gagalkan duet Anies AHY. Pasca duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin mencuat, terjadi kisruh di poros perubahan. Sebab Partai Demokrat yang selama ini getol memajukan ketua umumnya yakni AHY sebagai bakal cawapres, Anies mengambil sikap. Gagalnya duet Anies dan AHY membuat Demokrat kecewa dan diduga ada campur tangan sosok Pak Lurah di balik ini. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY angkat bicara dan menyinggung sosok Pak Lurah tersebut. SBY mengaku mendapatkan informasi dari seorang menteri yang masih aktif dari Kabinet Presiden Jokowi Ma'ruf Amin, jika sang menteri sangat aktif melakukan lobi. Kita juga tahu seorang menteri masih aktif dari Kabinet Kerja Presiden Jokowi secara intensif melakukan lobi termasuk kepada Partai Demokrat dengan mengajak membentuk koalisi yang baru, Koalisi Demokrat, PKS, dan P3, kata SBY di Cikeas, Jawa Barat. Menurut SBY, gerakan sang menteri aktif ini sudah dalam restu dan diketahui oleh sosok yang disebut Pak Lurah tersebut, sehingga informasi ini bisa dipertanggungjawabkan. Yang bersangkutan mengatakan yang disampaikan itu, inisiatif ini sudah sepengetahuan Pak Lurah, kata-kata sang menteri, bukan kata-kata saya, dari yang bersangkutan, kata SBY. Menurut SBY ada dalang utama di balik gagalnya duet Anies Baswedan dan AHY. Sebab banyak pihak yang tidak mengharapkan duet kedua terwujud lantaran menjadi ancaman duet capres-cawapres lainnya. Namun siapa sosok dalang itu, SBY mengaku tak tahu, namun gerakannya sudah terasa bahkan menjadi kenyataan. Dari semua hal yang sudah kita tahu itu, bahkan sebagian bukan hanya informasi, tapi sudah menjadi kenyataan jadi fakta ujarnya. Kita mulai tertarik dengan informasi yang lain, saya katakan saya pribadi tertarik dengan informasi yang lain, tuturnya. Menurut SBY, sang menteri mengatakan semua gerakan, manuver, proses politik yang ingat-bingar yang berhubungan dengan pasangan koalisi capres dan cawapres ada mastermind-nya. Saya tidak tahu siapa, katanya ada dalangnya, ada persekongkolan untuk menjalankan informasi, ujarnya. Ada persengkongkolan untuk mengeksekusinya, menjalankannya, katanya. Lebih lanjut, SBY menilai segala bentuk spekulasi dan intrik politik ini akan terbuka pada saatnya di hadapan rakyat. Sementara itu, Kepala Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi Partai Demokrat Herman Hairon mengatakan, apakah ada kaitannya dengan Pak Lurah, maka kemungkinan itu sangat besar. Kalau mau dihubung-hubungkan ke sana, saya kira sangat mungkin jelasnya. Kepastiannya kan yang tahu hanya Pak Surya Paloh dan Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti diketahui, SBY mengaku sangat kecewa ketika Demokrat mengungkapkan kepastian duet Anies dan Caimin bukan dengan AHY yang selama ini sudah terbentuk menjadi opini. Apalagi Partai Demokrat mengungkapkan jika ada surat dari Anies kepada AHY yang menyatakan jika cawapresnya adalah AHY. Namun belakangan atas inisiatif Nasdem terjadi perubahan, Anies kemudian lebih memilih Caimin. Sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan saya agak lama, baik dari kalangan kader Demokrat maupun dari luar Demokrat. Begini, Pak SBY benar-benar percaya kepada orang itu atau kepada orang-orang itu. Partai Demokrat secara resmi membatalkan dukungan kepada Anies Baswedan yang akan maju sebagai capres. Sempat meminta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi cawapres, Anies mendadak balik badan dan kemudian memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Manuver Anies membuat Demokrat kecewa berat. Kader-kader Demokrat ramai-ramai menurunkan baliho Anies bahkan merobek-robeknya. Bahkan mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pun angkat bicara terkait hal tersebut di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. SBY yang juga sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mengatakan dirinya sebenarnya sudah diingatkan oleh sejumlah teman sebelum memutuskan mendukung Anies Baswedan dan bekerja sama dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Sebagai informasi, KPP yang merupakan koalisi pengusung Anies terdiri atas Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. SBY mengaku saat itu beberapa teman bertanya apakah dirinya benar-benar percaya kepada mereka atau tidak. SBY mengaku sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan baik dari kalangan kader Demokrat maupun dari luar Demokrat. SBY diingatkan apakah benar-benar percaya kepada orang-orang itu. SBY lantas mengatakan dirinya berprasangka baik kepada orang-orang yang bekerja sama dengan Demokrat sehingga menaruh kepercayaan penuh. Mendengar jawaban itu, teman-teman SBY menyebut yang terpenting mereka sudah memberikan peringatan.
Setelah peristiwa pengkhianatan Partai Nasdem dan Anies Baswedan, SBY menilai perkataan teman-temannya itu benar. SBY mengatakan Demokrat memang telah mengambil keputusan yang salah. Hal ini menjadi pembelajaran. Ia pun berharap Demokrat tidak mengambil keputusan yang salah lagi ke depannya. Sebelumnya diberitakan Demokrat menuding Partai Nasdem dan Capres Anies Baswedan berkhianat. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha mengatakan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh secara sepihak telah menunjuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres Anies Baswedan. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil setelah Surya dan Caimin bertemu di Nasdem Tower Gondang Dia, Menteng, Jakarta, Selasa 29 Agustus 2023. Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Susilo Bambang Yudhoyono turun angkat bicara terkait diam-diam Anies Baswedan menjalin kesepakatan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin. Anies Baswedan telah menggandeng Caimin untuk Pilpres 2024. Padahal sebelumnya Demokrat telah mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan Ketua Umum Demokrat AHY sebagai cawapresnya di Pilpres 2024. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat membuat video pernyataan. SBY mengungkap kekecewaan yang mendalam atas dinamika politik yang terjadi belakangan ini. Hal itu berkaitan dengan Anies Baswedan selaku calon presiden yang didukung Partai Demokrat telah menjalin kerjasama dengan Partai Kebangkitan Bangsa dan mengusung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapres di Pilpres 2024. Kondisi itu diakui SBY membuat Partai Demokrat merasa diterikung oleh rekan partai koalisi maupun oleh capres yang didukungnya sendiri. Bahkan kata SBY dirinya melihat banyaknya komentar yang menyatakan Partai Demokrat saat ini sedang kena prank. Ada lagi komentar, ini Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Terus saya kok ingat musang berbulu domba, ini kan peribahasa yang lama ini. Ingat saya kira waktu kita sekolah di SD SMP pernah belajar banyak sekali peribahasa. SBY menyatakan peribahasa musang berbulu domba itu layaknya menggambarkan sosok yang tidak amanah, di mana di depan bersikap manis namun di belakang tapi menghabisi kawannya jika sedang lemah. Namun SBY tidak membeberkan secara detail maksud peribahasa ini ditujukan kepada siapa. Tapi musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan. Tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah, ini kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Peribahasa, musang bukan orang. Nah, mungkin tafsirnya ya kita ditelikung dan seperti itu ya. Oleh karena itu SBY menilai kalau saat ini Demokrat kena tikung dari pengusungan Anies Baswedan dengan Caimin itu. Korbannya AHY dan Demokrat, begitu. Mata tajam SBY sentil keras Anies dan Surya Paloh, kutip ayat Al-Quran, yakin Demokrat selalu bisa lewati krisis. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan mata tajam dan serius menyampaikan keprihatinannya terkait persoalan AHY dan Demokrat. Ia mengatakan apa yang dihadapi partainya setelah membongkar rencana duet baca pres Nasdem Anies Baswedan dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar adalah ujian. SBY meminta kader Demokrat tenang. Ia menilai sikap Anies dan Surya Paloh yang lebih memilih Caimin adalah ujian bagi Demokrat, khususnya AHY dan kader Partai Demokrat. SBY menjelaskan awalnya banyak sekali yang dihadapi koalisi perubahan untuk persatuan. Namun kata dia akhir-akhir ini terlihat progres pencapresan sebelum akhirnya kandas. Kalau saya ikuti, kerja ini tidak mudah, banyak sekali hambatan dan tantangan. Tetapi belakangan kelihatan progres yang memberikan harapan sebelum kandas dan terhempas 3 hari yang lalu, kata SBY. SBY meminta seluruh kader untuk menenangkan hati. Presiden ke-6 RI itu menyebut apa yang dihadapi Demokrat saat ini bukanlah akhir dari perjuangan. Sangat mengerti perasaan, emosi para kader. Saya minta, mari kita tenangkan hati kita, pikiran kita. Ini bukan kiamat.
Ini bukan akhir dari perjuangan kita, bukan. Ini harus kita maknai sebagai ujian dan cobaan yang harus kita hadapi dan kemudian kita atasi. SBY meminta agar memaknai sebagai ujian dan cobaan. Dia kemudian mengutip ayat dalam surat Al-Insyirah tentang selalu ada kemudahan setelah kesulitan. Ingat, sesudah kesulitan atau di balik kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al yusri yusra. Betul, fa inna ma'al yusri yusra. Kita kalau melakukan ikhlas di balik sering menghadapi goncangan dan krisis. Alhamdulillah kita selalu bisa mengatasinya. Saya yakin ini rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan selalu lebih indah dari rencana manusia. Insya Allah kita akan mendapatkan yang lebih baik di masa depan lanjutnya. Seperti diketahui, AHY merasa telah ditikung pasca Anies lebih memilih Caimin sebagai wakilnya dibandingkan AHY. Demokrat dipastikan keluar dari koalisi dan menarik dukungan. Duet antara Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin memicu perseteruan publik. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono marah besar menanggapi duet tersebut. SBY mengaku kecewa dengan Anies atas keputusan meminang Caimin sebagai cawapresnya. Kekecewaan itu disampaikan SBY dalam rapat darurat di Cikeas, Jawa Barat pada Jumat 1 September 2023. SBY kecewa lantaran Anies secara tiba-tiba menunjuk Caimin jadi cawapres tanpa sepengetahuan Demokrat dan PKS. Berikut 7 poin kekecewaan SBY terhadap Anies Baswedan. Poin pertama, SBY tidak pernah membayangkan Anies berkhianat. Kabar Anies meminang Caimin merupakan hal sangat mengejutkan bagi SBY. SBY kemudian meminta agar Demokrat segera mengambil sikap terkait duet itu. Poin kedua, SBY mengambil sisi positif dari peristiwa kena tikung Caimin. SBY mengatakan Demokrat bersyukur dikhianati Anies dan Nasdem. SBY menilai dari peristiwa itu menggambarkan sosok Anies yang tidak jujur dan tidak bisa dipercaya. Poin ketiga, SBY tak naif terkait peristiwa pengkhianatan itu lantaran sudah pernah menjadi capres. Meski begitu, SBY tetap tidak menyangka jika Anies bertindak sejauh itu. Poin keempat, SBY mengaku sudah diingatkan terkait keputusan mendukung Anies. Menurut SBY, saat itu teman-temannya bertanya apakah dirinya benar-benar percaya Anies atau tidak. Sementara poin kelima, SBY mengaku bingung terkait keputusan tiba-tiba yang diambil Anies. Sedangkan poin keenam, SBY mengatakan bahwa kader Demokrat marah besar buntut Anies berkhianat. Poin ketujuh, SBY memuji Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto seusai dikhianati oleh Anies. SBY mengaku bahwa dirinya menerima ajakan untuk keluar dari koalisi perubahan. Hanya saja yang dilakukan Ganjar dan Prabowo masih termasuk santun dalam berpolitik. Perseteruan panas diduga terjadi dalam tubuh Koalisi Perubahan menjelang Pilpres 2024. Pasalnya, secara mengejutkan baca pres Anies Baswedan dikabarkan berduet dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Padahal sebelumnya Caimin berasal dari koalisi pengusung bakal Capres Prabowo Subianto. Kemudian Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY digadang-gadang menjadi cawapres Anies Baswedan. Polemik itu terlihat seusai Partai Demokrat bagian dari Koalisi Perubahan menggelar rapat Majelis Tinggi untuk menyikapi aksi Anies Baswedan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus anggota Tim 8 Koalisi Perubahan Tengku Rifki Harsha pada Kamis 31 Agustus 2023 melalui keterangan tertulis. Rifki menyebut keputusan sepihak Anies Baswedan ini merupakan inisiatif dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Nasdem juga disebut tak melibatkan Demokrat dan PKS dalam penetapan cawapres Anies. Atas hal itu, Rifki menganggap bahwa Anies telah melakukan pengkhianatan politik. Adapun Rifki mengaku bahwa Demokrat dipaksa untuk menerima keputusan atau fait accompli soal duet Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Kemudian Rifki menganggap Anies telah melakukan pengkhianatan politik. Pasalnya, Anies sebelumnya sudah memilih AHY menjadi cawapresnya pada 14 Juni 2023. Terkait hal ini, muncul juga dugaan bahwa dengan Caimin yang setuju berduet dengan Anies,
maka dianggap berkhianat dengan koalisi Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dipastikan gagal menjadi cawapres Anies Baswedan di pemilihan presiden 2024 mendatang. Pasalnya, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh secara sepihak menyetujui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadi cawapres Anies Baswedan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Demokrat Teguh Rifki Harsya dalam keterangan persnya pada Kamis 31 Agustus. Ia mengatakan Nasdem dan PKB sepakat kerjasama di pemilihan presiden, bahkan Anies disebut sudah menyetujui jika Caimin menjadi cawapresnya. Nasdem disebut tidak melibatkan Demokrat dan PKS dalam penetapan cawapres Anies. Atas hal itu, Rifki menganggap bakal cawapres Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Pasalnya, Anies sebelumnya sudah memilih AHY menjadi cawapresnya pada 14 Juni 2023 lalu. Ia juga menyinggung terkait nota perjanjian pembentukan KPP yang ditandatangani PKS, Nasdem, dan Demokrat, di mana penentuan bakal cawapres Anies berada di tangan Anies sendiri. Menurutnya, Partai Demokrat akan melakukan rapat majelis tinggi partai untuk mengambil keputusan selanjutnya sesuai dengan AD atau ART Partai Demokrat tahun 2020. Kewenangan penentuan koalisi dan capres atau cawapres ditentukan oleh majelis tinggi partai. Baik, Mas Ipang, saya mau langsung saja. Ini baru saja di media sosial sepertinya sedang ramai karena unggahan dari Partai Demokrat yang menyebut adanya pengkhianatan, begitu. Berkaitan soal bakal calon wakil presiden, disebutkan bahwa harusnya Anies Baswedan ini berpasangan dengan AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, tapi di menit-menit terakhir justru kabar yang ada adalah Anies Baswedan ini bergabung atau akan berpasangan dengan Caimin dari PKB. Awalnya terlebih dahulu bagaimana respons Mas Ipang sebagai pengamat politik melihat hal ini? Ya, pertama begini Mbak Nila, kita nggak terlalu kaget ya, karena memang ya politik kita ini kan ada daya kejut ya, selalu ada the power of kepepet itu, atau istilahnya itu saya sering katakan dalam politik itu ibarat cuaca. Cuaca itu kan kadang ekstrim ya, susah diprediksi ya. Jadi seperti mendungnya di Depok, tapi datang angin hujannya bisa di Jakarta Selatan. Jadi kita bisa bayangkan ya, inilah demokrasi kita yang AHY Anies itu sudah terpasang balihonya di mana-mana ya. Kemudian bahwa Anies AHY adalah pasangan ideal, kemudian Anies AHY adalah pasang koalisi perubahan dan seterusnya. Betapa sering intensnya pertemuan Anies dengan AHY, betapa ada tim 8, tetapi ternyata di dalam politik inilah wajah politik kita. Ada yang sebagian orang terkaget, terutama orang Demokrat, tapi kalau kita sebagai pengamat, ya ini hal-hal yang lumrah dalam politik. Politik itu adalah sesuatu seni ketidakmungkinan gitu, dan ini yang terjadi hari ini. Yang kedua adalah Mbak Nila, saya mencermati apa yang terjadi hari ini adalah inilah model politik kita, bahwa koalisi kita memang cenderung mencari titik pertemuan persamaan kepentingan, itu yang dicari dalam politik. Jadi sulit kita mengatakan dalam politik kita itu adalah basis koalisinya karena ideologis, basis karena programatik, atau lebih cenderung memang koalisi kita adalah mencari persamaan kepentingan yang titik temunya ada. Nah, mungkin PKB dengan Nasdem dan termasuk dengan PKS ada titik persamaan kepentingan yang ketemu, klik di situ. Meskipun Caimin digantung tidak bertali hampir setahun oleh koalisinya KIR, kemudian berubah menjadi koalisi Indonesia Maju, itu pun tidak ada diskusi dengan Caimin, dan Caimin kemudian pamit, kemudian bergeser migrasi ke koalisi perubahan, koalisinya Nasdem. Dan ini di luar prediksi kita semua. Banyak orang mengatakan ini nggak sesuatu yang tidak mungkin gitu. Tapi itulah faktanya terjadi. Orang sering tidak pernah membahas Prabowo, maksudnya Prabowo Caimin itu yang paling sering, tapi Anies Caimin itu kan jarang sekali diperbincangkan di publik. Kemudian PKB akan bergabung ke koalisi perubahan juga hampir tidak, minim ya, hampir tidak pernah jadi perbincangan di santer menjadi perbincangan di publik. Yang ada adalah Caimin, Prabowo dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian terjadi hari ini adalah inilah realita politik kita, inilah model panggung politik kita yang sebetulnya kalau saya lihat di satu sisi
Caimin merapat ke koalisinya Perubahan dan pamit dari koalisinya Pak Prabowo, kemudian pada saat yang sama, apakah hari ini juga akan pamit Demokrat dari koalisi Perubahan? Karena meskipun yang poin saya yang ketiga begini, saya ingat persis apa yang disampaikan Demokrat, bahwa cawapres itu adalah wewenang otoritas dari Mas Anies. Semua diserahkan ke Mas Anies. Artinya Demokrat berkoalisi atau mendukung Pak Anies itu tanpa syarat. Tapi seolah-olah itu ternyata menurut saya juga agak sulit diterjemahkan. Tapi dalam diksi perasa ini kok sepertinya Demokrat tidak mengatakan itu tidak bersyarat. Tapi artinya Demokrat berkoalisi dengan syarat. Itu harus ada AHY sebagai cawapresnya. Itu yang tergambar dari hampir 6 bulan ini. Bagaimana spanduk Anies AHY itu Perubahan itu dipasang di mana-mana. Kemudian bagaimana SBY ikut reaksioner hari ini memaksa bahwa kemudian muncul statement dari Demokrat adalah pengkhianatan. Kemudian SBY bicara tentang koalisi perubahan, hilanglah semangat perubahan. Meskipun di dalam data survei Foxpol Center misalnya menunjukkan bahwa perubahan itu juga tidak terlalu signifikan, isu itu menarik bagi masyarakat. Perbaikan juga tidak, tapi isu dua ini yang paling besar itu hasil survei Foxpol kemarin, yang kita potret pada bulan Agustus ini adalah justru yang menarik itu adalah gabungan dari koalisi yang masyarakat itu setuju. Apakah Ibu Bapak Saudara setuju akan memilih capres-cawapres yang menunjukkan program pemerintah sekarang, cawapres yang melakukan perubahan atau gimana? Ternyata yang melanjutkan kebijakan pemerintah saat ini hanya 19%. Yang fokus kepada melakukan perubahan hanya 27,8%. Kemudian yang melanjutkan dan melakukan perubahan itu 40,8%. Artinya pemilih kita juga cenderung hari ini moderat gitu. Justru mereka lebih tertarik adalah isu perubahan dan keberlanjutan. Jadi mereka juga tidak mau ekstrim terlalu perubahan atau ekstrim hanya kelanjutan. Tapi dua ini, kombinasi ini yang trennya disukai, disenangi masyarakat. Kemudian begini juga Mbak Nila ya, kalau kita cermati misalnya, memang Anies AHY itu memang ceruk segmennya itu lebih merata hampir di semua provinsi elektabilitasnya, terutama di DKI relatifly memang hampir sama dengan basisnya Anies. Itu problemnya, itu yang menurut saya ada problem di situ. Jadi ada di DKI, di Jawa Barat, kemudian di Sumatera itu Anies kuat dan AHY juga kuat di situ. Tapi ada kelemahan AHY, meskipun elektabilitas AHY itu merata, tetapi di Jawa Timur itu elektabilitas AHY maksud saya itu hanya 4% gitu. Itu problemnya di situ. Jadi sementara Anies juga mengalami hal yang sama, Jawa Timur juga lemah. Nah, hasil potret kita terakhir memang elektabilitas Caimin memang tidak signifikan, tidak besar juga di Jawa Timur. Tapi 6,5% itu ada modal. Apalagi menguasai Jawa Timur atau adalah battleground wilayah pertempuran primer hari ini, itu menjadi penting. Karena untuk Jawa Tengah ini sudah hampir tutup mata, sudah closing, hampir tutup buku, itu udah susah karena di situ ada Ganjar. Orang Jawa Tengah cenderung primordialis, Jawa Tengah itu cenderung ke Ganjar, itu susah. Nah, Jawa Timur tentu adanya modal NU-nya, ada PKB-nya, dan ngerti betul Caimin bagaimana membuka gembok di Jawa Timur ini. Bagaimana, karena pendekatan kampanye di Jawa Timur itu tidak bisa pendekatan kampanye konvensional, harus ada maintenance, harus ada pendekatan wabil khusus. Jawa Timur itu cara pendekatannya masuk ke NU-nya, masuk ke ulamanya, masuk ke kiainya itu nggak bisa sama dengan pola-pola model pendekatan skema-skema pendekatan di basis-basis wilayah lain gitu. Karena butuh maintenance khusus. Nah, mungkin Caimin dianggap mampu mengobati penyakit itu. Masalah elektabilitas Anies yang sulit di Jawa Timur ini. Meskipun Anies itu elektabilitasnya juga cukup bagus, merata hampir di seluruh Indonesia, terutama di luar Jawa. Tetapi memang problem di Jawa Timur itu. Nah, persis per hari ini yang bisa bisa melengkapi persoalan di Jawa Timur itu adalah ada Khofifah, kemudian ada Mahfud MD, ada Caimin. Tiga itu relatif yang bisa, termasuk Yeni Wahid, tapi tidak signifikan. Tiga inilah yang dianggap mampu mengobati atau menjadi bisa mengatasi problem elektabilitas Anies yang juga rendah di Jawa Timur. Nah, mungkin sosok Caimin ini adalah sosok yang mampu menutupi kelemahan itu, mampu memperbaiki elektabilitas di Jawa Timur. Bagaimanapun Jawa Timur adalah kunci kemenangan karena Pilpres itu adalah ditentukan oleh tiga hal, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur,
itu menjadi salah satu wilayah pertempuran menjadi penting. Nah, ini yang kemudian dianggap SBY ungkap sosok Pak Lurah ikut andil gagalkan duet Anies AHY. Pasca duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin mencuat, terjadi kisruh di poros perubahan. Sebab Partai Demokrat yang selama ini getol memajukan ketua umumnya yakni AHY sebagai bakal cawapres, Anies mengambil sikap. Gagalnya duet Anies dan AHY membuat Demokrat kecewa dan diduga ada campur tangan sosok Pak Lurah di balik ini. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY angkat bicara dan menyinggung sosok Pak Lurah tersebut. SBY mengaku mendapatkan informasi dari seorang menteri yang masih aktif dari Kabinet Presiden Jokowi Ma'ruf Amin, jika sang menteri sangat aktif melakukan lobi. Kita juga tahu seorang menteri masih aktif dari Kabinet Kerja Presiden Jokowi, secara intensif melakukan lobi termasuk kepada Partai Demokrat dengan mengajak membentuk koalisi yang baru, Koalisi Demokrat, PKS, dan P3, kata SBY di Cikeas, Jawa Barat. Menurut SBY, gerakan sang menteri aktif ini sudah dalam restu dan diketahui oleh sosok yang disebut Pak Lurah tersebut, sehingga informasi ini bisa dipertanggungjawabkan. Yang bersangkutan mengatakan yang disampaikan itu, inisiatif ini sudah sepengetahuan Pak Lurah, kata-kata sang menteri, bukan kata-kata saya, dan yang bersangkutan kata SBY. Menurut SBY ada dalang utama di balik gagalnya duet Anies Baswedan dan AHY. Sebab banyak pihak yang tidak mengharapkan duet kedua terwujud lantaran menjadi ancaman duet capres-cawapres lainnya. Namun siapa sosok dalang itu, SBY mengaku tak tahu, namun gerakannya sudah terasa bahkan menjadi kenyataan. Dari semua hal yang sudah kita tahu itu, bahkan sebagian bukan hanya informasi, tapi sudah menjadi kenyataan, jadi fakta ujarnya. Kita mulai tertarik dengan informasi yang lain, saya katakan saya pribadi tertarik dengan informasi yang lain, tuturnya. Menurut SBY, sang menteri mengatakan semua gerakan, manuver, proses politik yang ingat-bingar yang berhubungan dengan pasangan koalisi capres dan cawapres ada mastermind-nya. Saya tidak tahu siapa, katanya ada dalangnya, ada persekongkolan untuk menjalankan informasi ujarnya. Ada persekongkolan untuk mengeksekusinya, menjalankannya, katanya. Lebih lanjut, SBY menilai segala bentuk spekulasi dan intrik politik ini akan terbuka pada saatnya di hadapan rakyat. Sementara itu, Kepala Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi Partai Demokrat Herman Hairon mengatakan, apakah ada kaitannya dengan Pak Lurah, maka kemungkinan itu sangat besar. Kalau mau dihubung-hubungkan ke sana, saya kira sangat mungkin jelasnya. Kepastiannya kan yang tahu hanya Pak Surya Paloh dan Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti diketahui, SBY mengaku sangat kecewa ketika Demokrat mengungkapkan kepastian duet Anies dan Caimin bukan dengan AHY yang selama ini sudah terbentuk menjadi opini. Apalagi Partai Demokrat mengungkapkan jika ada surat dari Anies kepada AHY yang menyatakan jika cawapresnya adalah AHY. Namun belakangan atas inisiatif Nasdem terjadi perubahan, Anies kemudian lebih memilih Caimin. Sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan saya agak lama, baik dari kalangan kader Demokrat maupun dari luar Demokrat. Begini, Pak SBY benar-benar percaya kepada orang itu atau kepada orang-orang itu. Partai Demokrat secara resmi membatalkan dukungan kepada Anies Baswedan yang akan maju sebagai capres. Sempat meminta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi cawapres, Anies mendadak balik badan dan kemudian memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Manuver Anies membuat Demokrat kecewa berat. Kader-kader Demokrat ramai-ramai menurunkan baliho Anies bahkan merobek-robeknya. Bahkan mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pun angkat bicara terkait hal tersebut di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. SBY yang juga sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mengatakan dirinya sebenarnya sudah diingatkan oleh sejumlah teman sebelum memutuskan mendukung Anies Baswedan dan bekerja sama dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Sebagai informasi, KPP yang merupakan koalisi pengusung Anies terdiri atas Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. SBY mengaku saat itu beberapa teman bertanya apakah dirinya benar-benar percaya kepada mereka atau tidak. SBY mengaku sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan baik dari kalangan kader Demokrat maupun dari luar Demokrat. SBY diingatkan apakah benar-benar percaya kepada orang-orang itu. SBY lantas mengatakan dirinya berprasangka baik kepada orang-orang yang bekerja sama dengan Demokrat, sehingga menaruh kepercayaan penuh. Mendengar jawaban itu, teman-teman SBY menyebut yang terpenting mereka sudah memberikan peringatan.
Setelah peristiwa pengkhianatan Partai Nasdem dan Anies Baswedan, SBY menilai perkataan teman-temannya itu benar. SBY mengatakan Demokrat memang telah mengambil keputusan yang salah. Hal ini menjadi pembelajaran. Ia pun berharap Demokrat tidak mengambil keputusan yang salah lagi ke depannya. Sebelumnya diberitakan Demokrat menuding Partai Nasdem dan Capres Anies Baswedan berkhianat. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha mengatakan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh secara sepihak telah menunjuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres Anies Baswedan. Ia mengungkapkan keputusan itu diambil setelah Surya dan Caimin bertemu di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta, Selasa 29 Agustus 2023. Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Susilo Bambang Yudhoyono turun angkat bicara terkait diam-diam Anies Baswedan menjalin kesepakatan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin. Anies Baswedan telah menggandeng Caimin untuk Pilpres 2024. Padahal sebelumnya Demokrat telah mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan Ketua Umum Demokrat AHY sebagai cawapresnya di Pilpres 2024. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat membuat video pernyataan. SBY mengungkap kekecewaan yang mendalam atas dinamika politik yang terjadi belakangan ini. Hal itu berkaitan dengan Anies Baswedan selaku calon presiden yang didukung Partai Demokrat telah menjalin kerjasama dengan Partai Kebangkitan Bangsa dan mengusung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapres di Pilpres 2024. Kondisi itu diakui SBY membuat Partai Demokrat merasa diterikung oleh rekan partai koalisi maupun oleh capres yang didukungnya sendiri. Bahkan kata SBY dirinya melihat banyaknya komentar yang menyatakan Partai Demokrat saat ini sedang kena prank. Ada lagi komentar ini Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Terus saya kok ingat musang berbulu domba. Ini kan peribahasa yang lama ini. Ingat saya kira waktu kita sekolah di SD SMP pernah belajar banyak sekali peribahasa. SBY menyatakan peribahasa musang berbulu domba itu layaknya menggambarkan sosok yang tidak amanah, di mana di depan bersikap manis namun di belakang tapi menghabisi kawannya jika sedang lemah. Namun SBY tidak membeberkan secara detail maksud peribahasa ini ditujukan kepada siapa. Tapi musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan. Tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah, ini kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Peribahasa, musang bukan orang. Nah, mungkin tafsirnya ya kita ditelikung dan seperti itu ya. Oleh karena itu SBY menilai kalau saat ini Demokrat kena tikung dari pengusungan Anies Baswedan dengan Caimin itu. Korbannya AHY dan Demokrat, begitu. Mata tajam SBY, sentil keras Anies dan Surya Paloh, kutip ayat Al-Quran, yakin Demokrat selalu bisa lewati krisis. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan mata tajam dan serius menyampaikan keprihatinannya terkait persoalan AHY dan Demokrat. Ia mengatakan apa yang dihadapi partainya setelah membongkar rencana duet baca pres Nasdem Anies Baswedan dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar adalah ujian. SBY meminta kader Demokrat tenang. Ia menilai sikap Anies dan Surya Paloh yang lebih memilih Caimin adalah ujian bagi Demokrat, khususnya AHY dan kader Partai Demokrat. SBY menjelaskan awalnya banyak sekali yang dihadapi koalisi perubahan untuk persatuan. Namun kata dia akhir-akhir ini terlihat progres pencapresan sebelum akhirnya kandas. Kalau saya ikuti, kerja ini tidak mudah, banyak sekali hambatan dan tantangan. Tetapi belakangan kelihatan progres yang memberikan harapan sebelum kandas dan terhempas 3 hari yang lalu, kata SBY. SBY meminta seluruh kader untuk menenangkan hati. Presiden ke-6 RI itu menyebut apa yang dihadapi Demokrat saat ini bukanlah akhir dari perjuangan. Sangat mengerti perasaan, emosi para kader. Saya minta, mari kita tenangkan hati kita, pikiran kita. Ini bukan kiamat.
ini bukan akhir dari perjuangan kita, bukan. Ini harus kita maknai sebagai ujian dan cobaan.